Mengapa takdir memilih jalan yang paling tidak masuk akal untuk mempertemukan dua jiwa yang saling membutuhkan? Seorang perempuan yang sudah terbiasa dengan kehilangan, memikul beban hidup seorang diri, tanpa pernah sekalipun menengadah tangan meminta belas kasihan siapapun. Dan seorang laki-laki yang memiliki segalanya, namun justru menanggalkan semua yang ia punya, untuk turun ke tempat paling rendah yang pernah ia jejaki. Namun di antara dua dunia yang tidak seharusnya bersentuhan itu, sesuatu yang tidak diundang perlahan tumbuh, diam-diam, tanpa izin, tanpa peringatan. Ketika kebohongan akhirnya runtuh dan kebenaran berdiri telanjang di antara mereka, akankah hati yang sudah terlalu sering patah itu mampu mempercayai lagi? Atau justru, kepercayaan itu hancur sebelum sempat menjadi sesuatu yang nyata? Sekarang mari kita mulai ceritanya. Matahari belum sepenuhnya naik ketika suara roda gerobak itu mulai terdengar. Berderit, pelan, lalu berhenti sebentar, lalu berderit lagi. Di ujung gang sempit itu, seorang perempuan mendorong gerobak besi yang sudah berkarat di beberapa bagian. Tubuhnya kecil, tapi langkahnya tidak pernah goyah. Setiap pagi, jam 4:30, ia sudah ada di sana. Sebelum ayam tetangga berkokok, sebelum ibu-ibu lain menyalakan kompor, sebelum dunia benar-benar bangun. Namanya Wanda, usianya 28 tahun, tapi matanya menyimpan sesuatu yang jauh lebih tua dari usianya. Sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang yang pernah patah, lalu memilih untuk berdiri lagi tanpa meminta pertolongan siapapun. Ia seorang janda. 2 tahun lalu, suaminya pergi. Bukan pergi meninggalkan, tapi pergi untuk selamanya. Kecelakaan kerja di proyek bangunan lantai 7. Tidak ada pesangon, tidak ada asuransi. Yang tersisa hanya selembar surat kematian, setumpuk hutang, dan seorang anak laki-laki berusia 4 tahun yang setiap malam bertanya, kapan ayah pulang? Anaknya bernama Raka. Raka kini 6 tahun. Rambutnya selalu berantakan di pagi hari. Matanya bulat seperti kelereng. Dan senyumnya persis seperti ayahnya. Itu yang membuat Wanda kadang harus berbalik badan saat Raka tertawa, supaya anak itu tidak melihat ibunya menangis. Tapi Wanda tidak pernah menangis lama. Ia tidak punya waktu untuk itu. Setiap pagi, setelah memastikan Raka masih tidur dan pintu kamar terkunci dari luar, Wanda sudah ada di jalanan. Gerobaknya penuh dengan karung dan kait besi panjang. Ia menyusuri tempat pembuangan sementara di ujung perumahan, memilah botol plastik, kardus bekas, kaleng, dan kertas koran. Semua ditimbang, semua dihitung, semua berarti. 500 perak per kilogram kardus, 2.000 per kilogram botol plastik. Hidupnya dihitung dalam satuan itu. Pagi itu seperti pagi-pagi biasanya. Wanda membungkuk, memungut sebotol plastik bekas minuman energi, memasukkannya ke karung. Lalu ia berdiri, mengusap keringat di dahinya dengan lengan baju, dan melanjutkan berjalan. Disitulah ia pertama kali melihat laki-laki itu. Ia sedang berdiri di dekat tumpukan sampah di sudut jalan, tidak jauh dari gerbang perumahan lama yang sudah lama ditinggalkan penghuninya. Laki-laki itu memakai baju oblong abu-abu yang sudah kusam, celana panjang hitam yang ujungnya sedikit berlumpur, dan sandal jepit yang sepertinya baru dibeli karena masih terlihat terlalu bersih dibanding sisanya. Ia memegang karung kosong di tangan kiri, dan ia tampak bingung. Wanda meliriknya sekilas lalu berjalan terus. Bukan urusannya, tapi laki-laki itu malah menyapa duluan. Permisi, Mas. Mbak, ini tempat sampahnya yang bisa dipilah di sini. Wanda berhenti. Ia menatap laki-laki itu sebentar. Wajahnya asing, tidak seperti warga sekitar yang sudah ia kenal satu persatu. Kulitnya tidak segelap pemulung yang sudah bertahun-tahun bekerja di bawah matahari. Tangannya, meski memegang karung, tidak punya kapalan. Baru? Tanya Wanda singkat. Iya, jawab laki-laki itu. Ia tersenyum canggung. Saya baru pindah ke sini. Lagi coba-coba mulai dari sini dulu. Wanda tidak membalas senyumnya. Ia hanya mengangguk satu kali, lalu mendorong gerobaknya lagi dan berjalan meninggalkan Yo tanpa berkata apa-apa lagi. Yo memandangi punggung perempuan itu. Gerobak yang didorongnya penuh.
Langkahnya cepat, bahunya tegak meski beban di belakangnya berat. Dan saat angin pagi berhembus, ia mendengar sesuatu yang pelan, hampir seperti gumaman. Tapi saat ia pasang telinga lebih dalam, ia sadar itu adalah senandung. Perempuan itu menyenandungkan sesuatu sambil mendorong gerobaknya seorang diri di jalan yang masih sepi. Yo diam di tempat cukup lama setelah perempuan itu menghilang di tikungan. Lalu ia menghela napas panjang. Namanya bukan Yo. Namanya Aryo Mahendra Nusantara. Anak tunggal dari Hendra Nusantara, pemilik perusahaan properti dan logistik terbesar di kota ini. Usianya 32 tahun. Mejanya di kantor lantai 21 menghadap ke seluruh kota. Mobilnya lebih dari satu. Dan seluruh hidupnya dikelilingi oleh orang-orang yang selalu setuju dengan apapun yang ia katakan. Tapi pagi ini, ia berdiri di sudut jalan berlumpur itu dengan karung kosong di tangan. Bukan karena ia tidak punya pilihan, tapi karena ia memilih untuk ada di sini. Karena perempuan yang baru saja mendorongnya pergi tanpa menoleh itu adalah satu-satunya perempuan yang pernah membuat hatinya berhenti sejenak di tengah dunia yang selalu bergerak terlalu cepat. Dan ia belum tahu apakah hati perempuan itu setulus cara hidupnya. Itulah yang ingin ia temukan. 3 hari berturut-turut, Yo muncul di tempat yang sama. Jam 4:30 pagi, di sudut jalan itu. Dengan karung yang sama, dan kebingungan yang sama. Wanda melihatnya tapi pura-pura tidak melihat. Itu cara paling aman yang ia tahu ketika berhadapan dengan orang asing. Tidak perlu basa-basi. Tidak perlu sok akrab. Cukup jalan terus, kerjakan bagianmu, dan biarkan orang lain mengurus bagiannya sendiri. Tapi pada hari keempat, sesuatu yang tidak ia rencanakan terjadi. Roda kiri gerobaknya patah. Tepat di tengah jalan menanjak menuju tempat penampungan sampah di ujung kelurahan. Wanda sudah mendorong sekuat tenaga. Tapi gerobak itu miring ke kiri dan semua isi karungnya hampir tumpah. Ia menahan dengan lutut, lalu dengan bahu. Tapi beratnya tidak masuk akal untuk ditahan seorang diri. Ia tidak meminta tolong. Tapi Yo sudah ada di sampingnya sebelum ia sempat berpikir. Tahan yang ini, kata Yo langsung, tanpa basa-basi, sambil memegang sisi kanan gerobak dengan kedua tangannya. Wanda tidak punya pilihan. Ia memegang sisi kiri. Bersama mereka menahan gerobak itu supaya tidak roboh, lalu pelan-pelan menggesernya ke pinggir jalan. Keduanya sama-sama berdiri dan melihat roda yang patah itu. Ada tukang las di sini? Tanya Yo. Ada. Tapi harus bayar. Berapa? Bukan urusan kamu. Yo diam sebentar. Lalu ia jongkok, memeriksa roda itu lebih dekat. Ini bisa diperbaiki. Tidak harus dilas semuanya. Kalau ada kawat tebal dan tang, saya bisa bikin sementara supaya bisa jalan sampai tempat penampungan. Wanda menatapnya dengan ekspresi yang susah dibaca. Kamu bisa. Bisa dicoba. Wanda tidak menjawab. Tapi ia juga tidak pergi. Ia membuka bagian bawah gerobaknya dan mengeluarkan selembar kawat dan sepasang tang tua yang sudah karatan. Yo bekerja tanpa banyak bicara. Tangannya bergerak dengan cara yang aneh untuk seorang pemulung baru. Terlalu sistematis. Terlalu tahu apa yang dilakukan. Tapi Wanda tidak bertanya. Ia hanya berdiri dan mengawasi, dengan tangan dilipat di dada dan wajah yang tetap datar. 10 menit kemudian, roda itu sudah bisa dipakai lagi. Yo berdiri dan menepuk tangannya. Tidak akan bertahan lama. Tapi cukup sampai kamu selesai hari ini. Wanda mengambil gagang gerobak. Lalu setelah 1 detik yang terasa berat, ia mengangguk sedikit. Makasih. Itu saja. Tidak ada senyum. Tidak ada basa-basi. Tapi bagi Yo, satu kata itu terasa seperti pintu yang terbuka 1 sentimeter. Cukup untuk tahu bahwa di baliknya ada ruang yang belum pernah ia masuki. Sore itu Wanda pulang lebih lambat dari biasanya. Raka sudah menunggunya di depan pintu, duduk di lantai dengan buku bergambar di pangkuan. Ketika melihat ibunya datang, ia langsung berlari dan memeluk pinggang Wanda erat-erat. Ibu lama. Iya, sayang. Gerobaknya rewel hari ini. Raka menengadah. Ibu kenapa ada kotoran di baju? Kerja, Raka.
Raka manggut-manggut serius seperti orang dewasa. Wanda tertawa pelan. Ia mengusap rambut anaknya yang berantakan itu, lalu menggandengnya masuk ke dalam rumah. Rumah mereka kecil. Satu kamar tidur, satu ruang yang merangkap dapur dan ruang tamu, dan satu kamar mandi kecil di belakang. Dindingnya sudah retak di beberapa bagian dan atapnya pernah bocor waktu hujan deras bulan lalu. Sudah ditambal dengan plastik biru yang dipasang oleh Pak Darmo, tetangga sebelah. Tapi di dalam rumah itu, Wanda selalu menyalakan satu lampu kuning di sudut ruangan. Cahayanya hangat, dan ada selalu bau masakan, meski sederhana, meski hanya tempe goreng dan sayur bening. Malam itu setelah Raka tidur, Wanda duduk di depan pintu, menghitung hasil timbangan hari ini. Jarinya bergerak cepat di kalkulator kecil yang layarnya sudah retak di sudut kanan. Rp67.000. Ia menutup matanya sebentar. Bulan ini ada cicilan pinjaman ke Butini yang belum lunas. Ada biaya sekolah Raka yang nunggak 1 bulan. Ada beras yang tinggal setengah karung kecil. 67.000 tidak akan cukup. Tapi ia tidak panik. Ia sudah terlalu sering berada di titik ini untuk panik. Yang ia lakukan hanya menarik napas, menyimpan uang itu di dalam kaleng kecil di bawah tempat tidur, dan mulai menyusun rencana esok hari. Jam berapa harus berangkat? Jalur mana yang belum ia sisir hari ini? Rumah mana yang besok pagi ada jadwal buang sampah besar? Hidupnya adalah daftar. Urutan langkah. Tidak ada ruang untuk hal-hal yang tidak pasti. Dan saat ia hampir masuk ke dalam, ia melihat sesuatu di depan pintu pagar kecilnya. Sebatang kawat baru, masih berkilat, dan sepasang tang yang lebih bagus dari miliknya, diletakkan rapi di atas selembar kardus bekas. Tidak ada nama, tidak ada pesan. Wanda tahu dari siapa itu. Ia mengangkatnya, menatapnya lama, lalu membawanya masuk tanpa berkata apa-apa. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ada sesuatu yang mengganjal di dadanya. Bukan perasaan yang menyenangkan, bukan juga sesuatu yang ia inginkan. Tapi ia tidak bisa pura-pura tidak merasakannya. Dan itu yang paling mengganggunya. Minggu pertama berlalu tanpa banyak perubahan. Yo tetap datang setiap pagi. Wanda tetap tidak mengajaknya bicara lebih dari yang perlu. Mereka bekerja di jalur yang berbeda, memilah sampah di sudut yang berbeda, dan pulang ke arah yang berbeda. Tapi ada satu hal yang diam-diam berubah. Wanda tidak lagi pura-pura tidak melihatnya. Itu bukan kemajuan besar. Tapi di dunia Wanda, mengakui keberadaan seseorang adalah sesuatu yang tidak ia lakukan sembarangan. Dan tanpa ia sadari, setiap pagi matanya sudah mencari siluet laki-laki itu sebelum ia sendiri menyadari bahwa ia sedang mencarinya. Pada suatu pagi, langit mendung sejak subuh. Wanda tahu hujan akan turun sebelum jam 7. Ia sudah membawa kantong plastik besar untuk menutup karung-karungnya kalau sewaktu-waktu hujan turun tiba-tiba. Itu kebiasaan yang sudah bertahun-tahun ia lakukan tanpa perlu dipikirkan lagi. Yo tidak membawa apa-apa. Ketika rintik pertama mulai jatuh dan langsung berubah menjadi hujan deras dalam hitungan menit, Yo hanya berdiri kebingungan melihat karungnya yang mulai basah. Kardus yang sudah ia kumpulkan sejak tadi akan rusak kalau terkena air terlalu lama. Nilainya akan turun separuh, bahkan bisa tidak diterima sama sekali di tempat penampungan. Wanda menghela napas. Lalu ia melempar satu kantong plastik besar ke arah Yo. Yo menangkapnya. Kaget. Ia menatap Wanda. Tutup kardusnya dulu, kata Wanda pendek. Sudah sibuk menutup karungnya sendiri dengan gerakan yang cepat dan terlatih. Yo langsung mengikuti tanpa bertanya. Mereka berdua berteduh di bawah atap seng sebuah warung tutup, menunggu hujan mereda. Wanda duduk di atas karungnya sendiri, memeluk lutut, menatap hujan yang mengalir deras di jalanan. Yo berdiri di sampingnya, sedikit canggung, tidak tahu apakah boleh duduk atau tidak. Duduk saja, kata Wanda tanpa menoleh. Yo duduk di atas kardus yang sudah ia tutup plastik, menjaga jarak yang sopan. Beberapa menit pertama tidak ada yang bicara. Hanya suara hujan dan sesekali suara kendaraan yang nekat lewat di tengah jalan yang sudah mulai menggenang. Kamu dari mana asalnya? Tanya Wanda akhirnya. Bukan karena ingin tahu. Lebih karena diam terlalu lama terasa tidak wajar. Jauh.
Jawab Yo. Wanda menoleh. Itu bukan jawaban. Yo tersenyum sedikit. Dari sisi kota yang lain, keadaan berubah. Jadi harus mulai lagi dari bawah. Wanda menatapnya sebentar lalu kembali menatap hujan. Ia tidak bertanya lebih lanjut. Di lingkungannya, tidak ada yang aneh dengan cerita seperti itu. Banyak orang jatuh. Banyak orang terpaksa memulai dari titik yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Kamu sudah menikah? Tanya Yo pelan. Wanda tidak langsung menjawab. Sudah, tapi suami saya sudah tidak ada. Maaf. Tidak perlu minta maaf untuk sesuatu yang bukan salah kamu. Yo diam. Lalu dengan hati-hati ia berkata, kamu kuat sekali. Wanda menoleh lagi. Kali ini tatapannya berbeda. Bukan marah, tapi ada sesuatu di sana yang tajam. Jangan bilang kuat. Saya tidak punya pilihan lain. Itu beda. Yo tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, seolah ia benar-benar mendengar, bukan sekadar menunggu giliran bicara. Dan entah kenapa, justru itu yang membuat Wanda tidak langsung berpaling. Hujan reda setengah jam kemudian. Mereka kembali bekerja tanpa banyak kata tambahan. Tapi ada yang sedikit berbeda di antara keduanya. Sesuatu yang tidak perlu dinamai dan memang lebih baik tidak dinamai. Sore itu ketika Wanda tiba di tempat penampungan, Pak Soleh, pemilik lapak, menyambutnya dengan wajah yang tidak biasa. Wanda, kamu tahu laki-laki baru itu? Yang namanya Yo. Wanda menaikkan alis. Kenapa? Tadi ia timbang di sini juga. Hasilnya lumayan untuk orang baru. Pak Soleh berhenti sebentar. Tapi yang bikin saya heran, dia tidak ambil uangnya. Wanda menatap Pak Soleh. Maksudnya? Dia bilang, titip buat orang yang paling sering kesini. Katanya buat tambal roda gerobak yang rusak. Pak Soleh mengulurkan lipatan uang. Dia menyebutkan namamu, Wanda. Wanda tidak bergerak selama beberapa detik. Lalu ia menggeleng pelan. Kembalikan ke dia. Tapi dia sudah pergi dan bilang tidak akan diambil balik. Wanda melihat uang itu. Tidak banyak, tapi cukup untuk roda gerobak yang baru. Tangannya bergerak mengambilnya, lalu berhenti di tengah jalan. Ia tahu menerima ini akan membuat sesuatu bergeser. Semacam hutang yang tidak tertulis. Dan di dunia Wanda, hutang tidak tertulis jauh lebih berat dari hutang yang ada di atas kertas. Tapi roda gerobaknya memang perlu diganti. Ia mengambil uang itu, menyimpannya di saku, dan berjalan pulang dengan langkah yang sedikit lebih lambat dari biasanya. Karena ada sesuatu yang tengah ia pikirkan dan ia tidak tahu bagaimana cara berhenti memikirkannya. Di perjalanan pulang, Raka menyambutnya seperti biasa, berlari kecil dari depan pintu. Ibu, tadi ada om-om yang nunggu di depan gang. Tapi terus pergi. Wanda menghentikan langkahnya. Om-om siapa? Tidak tahu. Rambutnya acak-acakan. Bajunya abu-abu. Wanda tidak bertanya lagi. Ia masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan duduk di kursi plastik di sudut dapur. Jarinya memegang uang di sakunya tanpa mengeluarkannya. Dan untuk pertama kalinya sejak 2 tahun, ia merasa perlu tahu lebih banyak tentang seseorang. Perasaan itu yang paling membuatnya tidak nyaman. Wanda memutuskan untuk tidak mempermasalahkannya. Uang itu ia simpan, bukan karena ia menerima kebaikan Yo dengan lapang dada, tapi karena gerobaknya memang butuh roda baru dan ia tidak punya waktu untuk urusan perasaan yang tidak jelas. Ia pergi ke tukang las pagi berikutnya, membayar, dan tidak menyebut nama siapapun. Selesai. Begitu cara Wanda menyelesaikan sesuatu. Tapi Yo tidak semudah itu untuk diselesaikan. Hari itu ia muncul lebih pagi dari biasanya. Sudah ada di sudut jalan ketika Wanda tiba, dan untuk pertama kalinya ia tidak hanya berdiri di jalurnya sendiri. Ia berjalan mendekati Wanda dengan langkah yang tidak terburu-buru, seolah ia punya hak untuk melakukan itu. Roda barunya sudah dipasang. Tanyanya. Wanda mendorong gerobak tanpa menoleh. Sudah. Bagus. Kamu tidak perlu tahu. Yo tidak tersinggung. Ia malah ikut berjalan di sampingnya, sedikit di belakang,
Seperti orang yang tahu batas tapi tetap memilih untuk ada. Wanda tidak mempercepat langkahnya. Ia juga tidak memperlambat. Ia hanya terus berjalan dan pura-pura kehadiran laki-laki itu tidak mengganggu konsentrasinya. Padahal mengganggu. Di tikungan pertama, ada tumpukan sampah besar dari rumah warga yang semalam mengadakan hajatan. Kardus, botol, kaleng, kantong plastik, semuanya bercampur jadi satu. Wanda langsung berhenti dan mulai memilah dengan tangannya yang sudah terlatih. Cepat, sistematis. Matanya memindai setiap tumpukan seperti scanner. Yo ikut jongkok di sisi lain tumpukan itu dan mulai membantu tanpa diminta. Wanda meliriknya. Ini jalurku. Iya, saya tahu. Tapi banyak, kan? Kalau 2 orang lebih cepat. Wanda ingin menolak. Tapi logikanya berkata hal yang berbeda. Tumpukan ini kalau dikerjakan sendiri butuh 20 menit. Kalau berdua, 10. Dan setiap menit yang hemat adalah jalur tambahan yang bisa ia sisir sebelum pemulung lain dari kelurahan sebelah datang. Ia tidak berkata apa-apa. Tapi ia tidak mengusir Yo juga. Mereka bekerja berdampingan dalam diam selama hampir setengah jam. Dan Wanda diam-diam mengakui, Yo tidak buruk. Gerakannya sudah lebih terbiasa dibanding minggu pertama. Tangannya tidak lagi ragu memilah sampah basah. Dan ia tidak mengeluh sekalipun. Itu poin yang tidak bisa Wanda abaikan begitu saja. Siang itu di tempat penampungan, ada keributan kecil. Seorang pemulung lain, namanya Boim, laki-laki parubaya dengan mulut yang tidak bisa diam, mulai ribut soal timbangan. Ia merasa timbangannya dikurangi oleh Pak Soleh. Suaranya keras, tangannya menunjuk-nunjuk, dan beberapa orang mulai menonton. Wanda tahu Boim. Ia memang suka ribut. Tapi kali ini Pak Soleh benar-benar terlihat kewalahan karena Boim tidak mau mundur. Tanpa pikir panjang, Wanda melangkah masuk ke tengah keributan itu. Boim, udah. Boim menoleh. Kamu tidak lihat, Wanda? Timbanganku dikurangi 3 kilo. Timbangannya sudah dikalibrasi minggu lalu. Saya yang lihat sendiri. Wanda menatap Boim tanpa berkedip. Kalau kamu tidak percaya, kita timbang ulang sekarang. Di depan semua orang. Boim terdiam. Ia tahu Wanda tidak pernah bicara sembarangan. Keributan mereda dalam 2 menit. Yo berdiri di belakang kerumunan, menyaksikan semuanya. Ada ekspresi di wajahnya yang susah dibaca. Bukan kagum yang berlebihan. Lebih seperti seseorang yang sedang melihat sesuatu yang sudah lama ia cari dan baru sekarang menemukan bentuknya. Dalam perjalanan pulang, ia berjalan di sampingnya lagi. Kamu sering jadi penengah di sana? Tidak sering. Tapi kalau perlu, ya dilakukan. Tidak takut. Wanda mendorong gerobaknya pelan. Takut sama apa? Sama Boim. Dia ribut tapi tidak berbahaya. Ia berhenti sebentar. Yang berbahaya itu yang diam-diam. Yo tidak menjawab. Dan Wanda tidak tahu apakah kalimat terakhirnya terasa seperti sendirian atau memang hanya kalimat biasa. Tapi Yo tidak berkelit. Ia hanya berjalan terus. Di depan gang, seperti biasa mereka berpisah arah. Tapi kali ini Yo berhenti lebih dulu. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sesuatu. Sebuah buku kecil bergambar. Sampulnya sedikit lecek tapi masih bagus. Ia mengulurkannya ke arah Wanda. Ketemu tadi di tumpukan hajatan. Masih bagus. Untuk Raka. Wanda menatap buku itu. Lalu menatap Yo. Kamu tahu nama anak saya? Kemarin kamu memanggilnya dari ujung gang. Saya tidak sengaja dengar. Wanda tidak langsung mengambil buku itu. Ada sesuatu yang bergolak di dadanya. Antara curiga dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih hangat dan justru itu yang membuatnya tidak nyaman. Akhirnya ia mengambil buku itu. Ingat, tanpa basa-basi. Makasih. Ia berbalik dan masuk ke gang tanpa menoleh. Malam itu Raka memegang buku bergambar itu dengan mata yang berbinar. Dari mana, Bu? Nemu. Jawab Wanda pendek. Raka membuka halaman pertama dan langsung asyik sendiri. Wanda duduk di sampingnya, menatap wajah anaknya yang serius membaca, dan tanpa ia rencanakan,
Pikirannya pergi ke wajah Yo. Dinding yang selama 2 tahun ia bangun rapi di dalam dadanya, hari ini retak sedikit di salah satu sudutnya. Hanya sedikit, tapi retakan sekecil apapun, kalau tidak segera diperbaiki, lama-lama bisa meruntuhkan semuanya. Dan Wanda tahu itu lebih dari siapapun. Semua bermula dari hujan yang datang terlalu cepat. Wanda sedang di jalur paling ujung ketika langit berubah gelap dalam hitungan menit. Bukan hujan biasa. Angin datang duluan, kencang, membawa bau tanah basah yang menyengat. Wanda langsung memutar gerobaknya. Tapi ia tahu tidak akan sempat sampai ke gang sebelum hujan turun. Yang ada di pikirannya bukan dirinya sendiri. Yang ada di pikirannya adalah Raka. Pagi itu ia menitipkan Raka di depan rumah Budarmo, tetangga sebelah, seperti biasa. Tapi Budarmo sudah bilang kemarin bahwa siang ini ia ada acara pengajian di luar. Artinya Raka sudah pulang sendiri ke rumah sejak jam 11. Raka yang 6 tahun. Sendirian. Di rumah yang atapnya masih ditambal plastik biru. Wanda mempercepat langkahnya. Gerobak ia tinggal di pinggir jalan, diikat ke tiang listrik dengan rantai kecil yang selalu ia bawa. Ia berlari kecil menerobos rintik hujan yang mulai deras, menyusuri gang, membelok di tikungan terakhir. Dan di depan pintu rumahnya, ia melihat Raka. Anak itu duduk di teras kecil yang tidak cukup lebar untuk melindunginya dari hujan. Bahunya basah, lututnya dipeluk ke dada. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya duduk dan menatap hujan dengan ekspresi serius yang membuat Wanda ingin menangis sendiri. Di sebelah Raka, duduk Yo. Sama basahnya, sama peluknya lutut ke dada. Dan ia sedang bercerita sesuatu yang membuat Raka sesekali mendongak dengan mata bulat penuh penasaran. Wanda berhenti di ujung gang. Tanpa sadar, ia menatap dua sosok itu dari jarak beberapa langkah. Hujan masih deras di punggungnya tapi ia tidak bergerak. Ada sesuatu di dadanya yang menghantam pelan, seperti batu kecil yang dijatuhkan ke dalam air tenang. Raka yang pertama melihatnya. Ia langsung berdiri dan melambai. "Ibu." Yo menoleh. Ia berdiri juga, canggung, seolah baru sadar ia mungkin telah melewati batas yang tidak diucapkan. Wanda berjalan mendekat. Ia berlutut di depan Raka, memeriksa anak itu dari ujung kepala ke kaki. Tidak ada yang luka, hanya basah dan sedikit menggigil. "Kenapa tidak masuk?" tanya Wanda. "Kuncinya ketinggalan di tas ibu," jawab Raka polos. Wanda memejamkan mata sedetik. Ia memang lupa. Terlalu terburu-buru pagi tadi. Ia membuka pintu dengan kunci cadangan yang tersimpan di dalam lipatan dompetnya, menggendong Raka masuk, lalu menoleh ke Yo yang masih berdiri di teras. "Sudah berapa lama di sini?" "Sejak hampir jam 12. Saya lewat dan lihat dia duduk sendirian." Wanda tidak langsung menjawab. Ia masuk ke dalam, mengeringkan Raka dengan handuk, menggantikan bajunya dengan baju kering. Baru setelah Raka duduk manis di atas tikar dengan buku bergambar pemberiannya kemarin, Wanda keluar lagi ke teras. Yo masih di sana. Tidak masuk tanpa dipersilakan. Itu satu hal yang Wanda catat. "Kamu sudah lama berdiri di hujan," kata Wanda. "Tidak apa-apa. Masuk sebentar. Saya buatkan teh." Yo menatapnya sekilas, seperti ingin memastikan bahwa itu bukan basa-basi. Wanda sudah berbalik masuk sebelum ia menjawab. Yo mengikuti, berdiri di ambang pintu, tidak melangkah lebih jauh. Dapur Wanda kecil. Kompor 2 tungku yang salah satunya nyalanya tidak stabil. Gelas-gelas yang tidak seragam ukurannya. Tapi semuanya bersih dan tertata rapi. Yo memperhatikan semua itu tanpa bersuara. Wanda menyodorkan gelas teh tanpa gula karena ia tidak tahu apakah Yo suka manis atau tidak. Yo menerimanya dengan 2 tangan. Raka mengintip dari balik tikar. "Om Yo tadi cerita tentang kapal." Wanda melirik Yo. "Kapal? Kapal layar," kata Yo. Dia tanya apa yang ada di balik laut. Saya ceritakan sedikit. "Kamu pernah naik kapal layar?" Yo mengangkat bahu. "Pernah lihat." Wanda tidak bertanya lebih jauh. Tapi ia menyimpan jawaban itu di suatu tempat di kepalanya.
Seseorang yang pernah lihat kapal layar bukan orang yang seluruh hidupnya dihabiskan di jalanan. Itu bukan pikiran yang ia ucapkan, tapi juga bukan pikiran yang mudah ia buang. Hujan mereda 1 jam kemudian. Yo pamit dengan sopan. Ia jongkok sebentar di depan Raka. "Besok kalau ibu pergi, jangan duduk di luar ya," bilang ke tetangga sebelah. Raka mengangguk serius. "Iya om." Yo berdiri, mengangguk ke Wanda, lalu berjalan keluar tanpa menoleh. Wanda berdiri di pintu, menatap punggungnya sampai menghilang di tikungan gang. Raka merangkak ke sampingnya dan memegang ujung baju ibunya. "Ibu, Om Yo baik ya?" Wanda tidak menjawab. Ia hanya mengusap kepala Raka pelan. Tapi di dalam dadanya, dinding yang kemarin retak sedikit itu, hari ini retak lebih panjang. Bukan karena Yo baik padanya, tapi karena Yo baik pada Raka tanpa mengharapkan apapun di depannya. Dan itu adalah jenis kebaikan yang paling sulit untuk tidak dipercaya. Malam itu Wanda berbaring di sebelah Raka yang sudah terlelap. Matanya terbuka menatap langit-langit. Di luar, hujan masih rintik-rintik. Ia memikirkan cara Yo duduk di teras basah itu, menemani anak orang yang bahkan bukan siapa-siapanya. Dan ia tidak bisa menemukan alasan apapun untuk itu, kecuali satu. Tapi alasan itu terlalu besar untuk ia terima sekarang. Jadi ia memilih untuk memejamkan mata dan berhenti berpikir. Meski matanya tidak juga mau benar-benar tertutup. Ada sesuatu yang sangat manusiawi dalam cara cerita ini dibangun di awal. Seorang perempuan yang tidak pernah meminta dikasihani, yang hidupnya dihitung dalam satuan ratus perak per kilogram, justru menjadi sosok paling berharga di mata seseorang yang bisa membeli apapun yang ia mau. Penulis berhasil membangun karakter Wanda bukan melalui kesedihan yang dilebih-lebihkan, melainkan melalui ketangguhannya yang sunyi. Dan justru kesunyian itulah yang paling menyayat. Karena kita semua pernah mengenal seseorang seperti Wanda, atau mungkin pernah menjadi seperti dia, berdiri tegak di luar sementara, di dalam sedang runtuh pelan-pelan. Pagi itu Wanda berangkat lebih awal dari biasanya. Bukan karena ada jalur baru yang ingin ia sisir. Bukan juga karena ia ingin menghindari Yo. Setidaknya itu yang ia katakan pada dirinya sendiri ketika ia memakai sandal dan mendorong gerobak keluar gang sebelum langit benar-benar terang. Tapi kenyataannya, Yo sudah ada di sana. Lebih pagi dari kemarin. Berdiri di sudut jalan dengan karungnya, menyeduh sesuatu dari termos kecil yang tidak pernah ia bawa sebelumnya. Ketika melihat Wanda datang, ia mengangkat termos itu sedikit. "Kopi, mau?" Wanda menggeleng. "Tidak minum kopi." "Teh jahe." Wanda berhenti mendorong gerobak. Yo menuangkan isi termos ke tutupnya yang merangkap gelas, mengulurkannya ke arah Wanda. Uapnya mengepul tipis di udara pagi yang dingin. Wanda menerimanya, meminumnya 1 teguk, lalu mengembalikannya tanpa berkata apa-apa. Mereka mulai berjalan ke jalur masing-masing. Tapi pagi itu sesuatu terasa berbeda. Bukan pada percakapan mereka, karena memang hampir tidak ada percakapan. Bukan pada cara mereka bekerja, karena masing-masing masih di jalurnya sendiri. Tapi pada jarak di antara keduanya yang tanpa disepakati siapapun, sedikit demi sedikit, mulai mengecil. Di tempat penampungan siang itu, Wanda bertemu Mira. Mira adalah perempuan 35 tahun, pemulung juga, tapi sudah lebih lama dari Wanda. Bicaranya cepat, kepalanya selalu penuh gosip, dan ia menyukai Wanda meski Wanda tidak selalu menyukai caranya berbicara. Mira langsung menarik lengan Wanda begitu melihatnya datang. "Wanda, siapa laki-laki baru itu?" "Siapa?" "Yang namanya Yo. Yang belakangan ini sering kelihatan di jalurmu." Wanda melepaskan lengannya dari genggaman Mira. "Pemulung baru. Tidak tahu lebih dari itu." Mira menyipitkan mata. Katanya dari sisi kota yang lain. "Tapi kamu lihat tangannya tidak? Tidak ada bekas kerja keras di sana. Dan cara dia bicara, Wanda, bukan cara orang yang hidupnya memang begini dari awal." Wanda tidak menjawab. Tapi kalimat Mira itu menancap di suatu tempat yang tidak bisa ia abaikan begitu saja. Karena sejujurnya, ia sudah memikirkan hal yang sama.
Jangan terlalu dekat, kata Mira lebih pelan. Kali ini nada leluconnya hilang. Kamu perempuan sendiri, Wanda. Raka masih kecil. Kalau ada orang yang tidak jelas tujuannya, yang rugi bukan dia. Wanda pulang dengan pikiran yang lebih berat dari beban karungnya. Sore itu Yo duduk di warung Bu Parti di ujung gang, memesan teh manis dan sepiring gorengan. Bu Parti, perempuan 60 tahun yang tidak pernah bisa menyimpan informasi lebih dari 5 menit, langsung duduk di seberangnya dengan tatapan penuh ingin tahu. Kamu pemulung baru ya, Mas? Sudah kenal Wanda? Yo mengangguk pelan. Kenal sedikit. Kasihan itu anak. Bu Parti menggeleng. Suaminya mati muda. Tidak ada saudara yang bantu. Semua diurus sendiri. Tapi orangnya keras kepala. Tidak mau menerima bantuan dari siapapun. Bu Parti berhenti sebentar. Pernah ada laki-laki yang mau serius sama dia. Setahun lalu. Warga sini juga. Tapi Wanda tolak. Yo mengangkat matanya dari gelasnya. Kenapa? Kata Wanda. Dia tidak mau Raka panggil orang lain ayah kalau laki-laki itu belum tentu mau bertahan. Bu Parti menghela napas. Jadi dia pilih sendiri saja. Daripada salah pilih. Yo tidak berkata apa-apa. Ia meneguk tehnya pelan. Bu Parti memiringkan kepala. Kamu tertarik sama Wanda? Saya cuma nanya. Bu Parti tertawa kecil. Semua orang yang nanya soal Wanda bilang begitu di awal. Malam itu Aryo, bukan Yo, tapi Aryo, duduk di kamar kontrakan sederhana yang ia sewa khusus untuk penyamarannya ini, menelepon satu-satunya orang yang tahu keberadaan aslinya. Namanya Denny, sahabat sekaligus asisten kepercayaannya sejak kuliah. Sudah berapa lama? Tanya Denny dari seberang telepon. Hampir 3 minggu. Dan Aryo tidak langsung menjawab. Ia menatap langit-langit kamar yang catnya sudah mengelupas di beberapa bagian. Dia bukan seperti yang saya kira. Maksudnya, saya kira saya akan melihat perempuan yang lelah dan ingin jalan keluar. Tapi yang saya lihat adalah perempuan yang tidak pernah sekalipun mengeluh tentang hidupnya. Bahkan ke anaknya sendiri. Denny diam sebentar. Bos, kamu jatuh cinta. Saya belum selesai mengujinya. Menguji apa lagi? Kamu bilang dia tidak pernah mengeluh, tidak mau menerima bantuan sembarangan, nolak laki-laki yang mau serius karena takut salah pilih untuk anaknya. Denny menghela napas panjang. Perempuan macam apa lagi yang kamu cari? Aryo tidak menjawab. Karena sejujurnya, pertanyaan Denny itu tidak butuh jawaban. Ia sudah tahu jawabannya. Sudah tahu sejak ia melihat Wanda menyenandungkan lagu di pagi hari sambil mendorong gerobak seorang diri. Yang ia belum tahu adalah bagaimana cara membuka hati perempuan itu tanpa melukai kepercayaan yang bahkan belum sepenuhnya ia miliki. Dan satu hal lagi yang lebih berat dari semua itu. Suatu hari ia harus berkata jujur. Ia bukan Yo. Dan ketika hari itu tiba, ia tidak tahu apakah Wanda akan memilih untuk mendengar sisanya, atau langsung menutup pintu untuk selamanya. Minggu keempat membawa perubahan yang tidak direncanakan siapapun. Wanda mulai sakit. Bukan sakit yang dramatis. Tidak ada demam tinggi yang membuatnya tidak bisa berdiri. Hanya batuk kering yang sudah 3 hari tidak berhenti, kepala yang berat sejak subuh, dan tubuh yang terasa seperti diisi pasir dari ujung kaki sampai pundak. Jenis sakit yang biasa diabaikan orang-orang seperti Wanda karena tidak ada waktu untuk berbaring. Pagi itu ia tetap berangkat. Gerobak didorong dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya. Setiap beberapa menit ia berhenti, membungkuk sedikit, menahan batuk dengan punggung tangan. Lalu berdiri lagi dan jalan terus. Yo melihatnya dari jauh dan tahu sesuatu tidak beres. Ia mempercepat langkahnya, menyusul Wanda di tikungan jalan. Kamu sakit? Tidak. Kamu batuk sejak tadi. Debu. Yo berdiri di depan gerobak, memblokir jalannya. Bukan dengan cara yang mengancam, tapi dengan cara seseorang yang tidak akan minggir sampai didengarkan. Wanda berhenti, menatapnya dengan mata yang sedikit berair karena menahan batuk. Menyingkir, kata Wanda. Pulang dulu.
Istirahat 1 hari tidak akan membuat kamu bangkrut. Kamu tidak tahu apa-apa tentang hidup saya. Saya tahu kalau kamu jatuh di sini, Raka yang akan kerepotan. Kalimat itu tepat sasaran. Wanda terdiam. Yo mengambil gagang gerobak dari tangannya. Perlahan, memberi Wanda waktu untuk menolak kalau mau. Wanda tidak menolak. Ia hanya berdiri dan menatap Yo mendorong gerobaknya dengan cara yang tidak sepenuhnya bisa ia artikan. Saya antar sampai gang. Gerobak saya titip dulu di sini. Mereka berjalan pelan. Wanda di sisi kiri. Yo mendorong gerobak di kanannya. Tidak ada yang bicara. Tapi keheningan itu berbeda dari keheningan-keheningan sebelumnya. Tidak ada ketegangan di dalamnya. Hanya 2 orang yang berjalan berdampingan di pagi yang masih abu-abu. Di depan gang, Yo menghentikan gerobak. Sudah sampai. Wanda mengambil gagang gerobak. Kamu tidak perlu lakukan ini. Saya tahu. Lalu kenapa? Yo menatapnya sebentar. Matanya tenang. Tidak ada maksud tersembunyi di sana. Atau mungkin Wanda hanya belum cukup dekat untuk melihatnya. Karena tidak ada orang lain yang melakukannya. Wanda tidak menjawab. Ia mendorong gerobak masuk gang dan tidak menoleh. Sore itu Wanda berbaring di tikar sementara Raka duduk di sampingnya menggambar di buku bekas. Kepalanya masih berat. Dadanya sesak setiap kali batuk. Ia memaksakan diri minum air hangat dan mengunyah jahe yang ia iris tipis-tipis. Obat paling murah yang ia tahu. Jam 4. Ada ketukan di pintu. Raka yang membukanya. Di luar berdiri Yo, memegang kantong plastik kecil. Di dalamnya ada obat batuk generik, sebuah sachet minuman jahe instan, dan sebungkus nasi bungkus dengan lauk sederhana. Raka langsung menarik tangan Yo masuk. Om Yo, ibu sakit. Iya, ibu Raka bilang tadi. Wanda duduk dari tikarnya, menahan batuk, menatap Yo yang kini berdiri di ruang tamunya untuk kedua kalinya. Dari mana kamu tahu alamat rumah saya? Bu Parti. Wanda menghela napas panjang. Tentu saja. Bu Parti. Yo meletakkan kantong plastik di lantai di depan Wanda. Makan dulu baru minum obatnya. Perut kosong tidak bagus untuk obat batuk. Kamu tidak perlu repot-repot. Sudah terlanjur repot. Wanda ingin menolak. Tapi perutnya lapar dan kepalanya terlalu berat untuk berdebat. Ia membuka bungkusan nasi itu. Raka langsung ikut duduk di sebelahnya. Matanya berbinar melihat lauk yang lebih lengkap dari biasanya. Yo berpamitan untuk pergi. Tunggu, kata Wanda sebelum ia sampai di pintu. Yo berbalik. Wanda menatapnya dari posisi duduknya. Kamu sudah makan? Yo menggeleng kecil. Wanda menimbang sesuatu dalam diam selama beberapa detik. Lalu ia memindahkan separuh nasi bungkusnya ke piring kosong yang diambil Raka dari dapur atas instruksinya. Ia mengulurkannya ke Yo. Yo menerimanya. Dan kali ini ia tidak pergi. Mereka makan di ruang tamu yang kecil itu. Bertiga. Raka di tengah, bicara tidak berhenti tentang gambar yang baru ia selesaikan. Seekor kapal layar dengan ombak besar di bawahnya. Terinspirasi dari cerita Yo kemarin. Yo mendengarkan dengan serius. Sesekali bertanya, membuat Raka semakin bersemangat. Wanda makan pelan, mengamati mereka berdua dari sudut matanya. Ada sesuatu yang hangat dan menyiksa sekaligus dalam pemandangan itu. Hangat karena Raka terlihat bahagia dengan cara yang jarang ia lihat. Menyiksa karena Wanda tahu, semakin sering ia membiarkan ini terjadi, semakin susah nanti ketika semuanya harus berakhir. Dan semua hal yang datang tanpa akar yang jelas selalu berakhir. Itu yang sudah diajarkan hidupnya. Malam itu setelah Yo pergi dan Raka tertidur, Wanda duduk di depan pintu seperti kebiasaannya. Tapi kali ini ia tidak menghitung uang. Ia hanya duduk, memeluk lutut, menatap gang yang sudah sepi. Pikirannya pergi ke kalimat Mira beberapa hari lalu. Cara dia bicara bukan cara orang yang hidupnya memang begini dari awal. Dan malam ini Wanda menambahkan satu pengamatan baru yang tidak bisa ia tepis lagi. Cara Yo memperhatikan orang, cara ia mendengar tanpa menyela, cara ia ada tanpa memaksakan diri, itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari di jalanan.
Itu sesuatu yang tumbuh dari tempat yang sama sekali berbeda. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa Yo sebenarnya. Pertanyaannya adalah, mengapa seseorang dari tempat yang berbeda itu memilih untuk ada di sini? Dan apakah jawabannya adalah sesuatu yang Wanda siap untuk dengar? Seminggu setelah Wanda sakit, sesuatu berubah di antara mereka. Bukan perubahan yang bisa ditunjuk dengan jari. Tidak ada momen besar. Tidak ada percakapan panjang yang mengubah segalanya. Hanya kebiasaan-kebiasaan kecil yang tumbuh diam-diam seperti tanaman liar di sela-sela tembok. Tiba-tiba sudah ada di sana sebelum sempat disadari. Yo mulai membantu mendorong gerobak di tanjakan tanpa diminta. Wanda mulai tidak menolaknya. Yo mulai tahu jalur mana yang paling banyak menghasilkan di hari apa. Wanda mulai tidak keberatan kalau Yo ikut di jalurnya. Kopi Yo setiap pagi sudah otomatis dituangkan 2 gelas. Wanda sudah otomatis meminumnya tanpa komentar. Raka adalah jembatan di antara keduanya yang bekerja paling efektif. Setiap sore setelah Yo selesai di tempat penampungan, ia sering mampir ke gang. Bukan selalu masuk ke dalam rumah. Kadang hanya duduk di teras, mendengarkan Raka cerita tentang apa yang ia pelajari hari itu dari buku-bukunya. Dan Yo selalu punya respons yang tepat. Tidak menggurui, tidak berlebihan. Hanya hadir dengan cara yang membuat Raka merasa didengarkan. Wanda melihat semua itu dari balik pintu yang sengaja tidak ia tutup rapat. Masalah pertama datang dari arah yang tidak diduga. Namanya Henry. Laki-laki 37 tahun, pemilik warung kelontong di ujung jalan besar, sudah lama menaruh perhatian pada Wanda meski tidak pernah terang-terangan. Ketika ia mulai melihat Yo sering ada di sekitar Wanda, sesuatu dalam dirinya bergerak ke arah yang tidak produktif. Suatu siang di depan tempat penampungan, Henry menyapa Yo dengan nada yang terlalu santai untuk sebuah pertemuan pertama. "Kamu yang namanya Yo?" Yo menoleh. "Iya." "Baru di sini ya?" Henry menyulut rokok. Matanya mengukur Yo dari atas ke bawah. "Jangan terlalu sering kelihatan di sekitar janda-janda sini. Nanti salah paham." Yo menatapnya tenang. Maksudnya yaitu, ngerti sendirilah." Yo tidak merespons dengan emosi. Ia hanya mengangguk sekali, mengambil hasil timbangannya dari Pak Soleh, dan berjalan pergi. Tapi Henry tidak berhenti di situ. Ia mulai menyebarkan omongan ke beberapa warga bahwa Yo adalah laki-laki tidak jelas yang mengincar janda-janda di kampung itu. Wanda mendengarnya 2 hari kemudian dari Mira. Ia tidak panik, tapi ada sesuatu yang mengeras di dadanya. Bukan karena gosip itu menyakitinya, tapi karena gosip itu mengingatkannya pada sesuatu yang selama ini ia coba abaikan. Bahwa setiap kedekatan punya harga. Dan harga itu sering dibayar oleh orang yang paling tidak punya cadangan untuk membayarnya. Malam itu Wanda duduk di depan pintu lebih lama dari biasanya. Ia memikirkan langkah yang harus ia ambil. Dan keputusannya sudah bulat sebelum ayam berkokok. Besok ia akan bicara dengan Yo. Tapi sebelum besok itu tiba, malam itu Aryo menerima telepon yang mengubah segalanya. Nomor ibunya. Ia menekan tombol terima dengan perasaan yang sudah tahu ini tidak akan menjadi percakapan yang menyenangkan. "Aryo." Suara ibunya, Ibu Ratna, selalu punya cara tersendiri untuk membuat nama itu terdengar seperti teguran. "Denny sudah cerita semuanya padaku." Aryo memejamkan mata sedetik. "Denny, ia akan berurusan dengan Denny nanti. Ibu tidak perlu khawatir." "Tidak perlu khawatir." Suara ibunya naik satu nada. "Anakku satu-satunya menyamar jadi pemulung untuk mengejar janda di kampung kumuh dan saya tidak perlu khawatir." "Ibu tidak usah pakai kata itu." "Kata yang mana? Janda? Atau kumuh?" "Karena dua-duanya faktanya begitu." "Aryo." Aryo berdiri dari tempat duduknya, berjalan ke jendela kamar kontrakannya yang menghadap gang kecil yang gelap. "Wanda bukan perempuan sembarangan, Bu. Semua laki-laki bilang begitu tentang perempuan yang mereka sukai. Ibu belum pernah melihatnya. Ibu tidak tahu apa-apa tentang dia." "Saya tahu cukup banyak." Nada ibunya berubah, lebih dingin dan terukur. "Saya tahu dia janda dengan anak. Saya tahu dia tidak punya apa-apa.
Dan saya tahu Kiara masih menunggu kamu dengan kesabaran yang tidak semua perempuan punya. Nama itu terasa seperti batu yang dilempar ke dalam percakapan. Kiara, mantan kekasihnya 2 tahun lalu. Perempuan dari keluarga yang setara, yang ibunya sudah lama menganggap sebagai calon menantu ideal. Mereka berpisah bukan karena benci, tapi karena Aryo tahu ada yang tidak pernah jujur di antara mereka. Sesuatu yang tidak bisa ia namakan tapi selalu ia rasakan. Kiara dan saya sudah selesai, Bu. Kiara mau memulai lagi. Itu bukan keputusan Kiara seorang. Ibunya diam sebentar. Lalu dengan nada yang lebih pelan tapi tidak kalah tajam, ia berkata, "Saya minta kamu pulang minggu ini, Aryo. Kita bicara baik-baik. Sebelum kamu membuat keputusan yang tidak bisa ditarik kembali." Aryo tidak menjawab langsung. Di luar jendelanya, gang kecil itu sepi. Lampu kuning di teras rumah Wanda masih menyala dari kejauhan. "Saya akan pulang kalau memang harus. Tapi keputusan saya tidak akan berubah." Ia menutup telepon sebelum ibunya menjawab. Lalu ia duduk di tepi tempat tidurnya, menunduk, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Besok Wanda ingin bicara dengannya. Ia merasakannya dari cara Wanda menatapnya sore tadi. Tatapan seseorang yang sudah mengambil keputusan dan tinggal menunggu waktu yang tepat. Dan besok juga, ia harus memutuskan apakah ia akan terus menjadi Yo sedikit lebih lama, atau mulai menjadi Aryo yang sesungguhnya. Kedua pilihan itu sama-sama punya harga yang tidak murah. Pagi itu Wanda menunggu. Ia tidak mendorong gerobak lebih dulu seperti biasanya. Ia berdiri di depan gang, tangan dilipat di dada, menatap ujung jalan tempat Yo biasanya muncul. Langit masih kelabu, udara masih dingin, dan Wanda sudah menyiapkan kalimatnya sejak semalam. Ia tidak akan kasar, tapi ia akan jelas. Yo muncul tepat seperti biasanya. Ketika melihat Wanda berdiri diam di depan gang tanpa gerobak, langkahnya melambat. Ia tahu ini bukan pagi yang biasa. "Kamu menunggu saya? Kita perlu bicara." Yo mengangguk. Mereka berjalan ke warung Buparti yang masih tutup. Duduk di bangku panjang di depannya. Tidak ada orang lain di sana. Hanya suara ayam dan suara gerobak sampah milik petugas kebersihan yang lewat di kejauhan. Wanda memulai tanpa basa-basi. "Ada orang yang mulai bicara yang tidak-tidak tentang kamu. Tentang kita. Saya tahu. Kalau kamu tahu, kamu juga tahu ini tidak bagus untuk saya dan Raka." Yo tidak langsung menjawab. Ia menatap ujung jalan. Rahangnya sedikit mengeras. "Saya tidak bermaksud membuat masalah untuk kamu. Saya tidak bilang kamu bermaksud. Tapi hasilnya sama saja." Wanda menatap Yo langsung. "Saya perempuan sendiri di sini. Satu-satunya pelindung Raka. Saya tidak bisa membiarkan nama saya jadi bahan omongan karena ada laki-laki yang terlalu sering ada di sekitar saya tanpa alasan yang jelas." Kalimat terakhir itu menggantung di udara. Yo menoleh ke Wanda. Ada sesuatu di matanya yang ingin keluar tapi tertahan. Wanda melihatnya. Dan justru itu yang membuat dadanya semakin berat. Karena mata seseorang yang menyimpan rahasia punya cara tersendiri untuk terlihat. Dan Yo tidak bisa menyembunyikannya dengan sempurna. "Alasannya ada," kata Yo akhirnya. "Pelan. Tapi saya belum bisa cerita sekarang." Wanda mengerutkan dahi. "Kenapa?" "Karena saya takut kalau saya cerita, kamu akan pergi sebelum saya selesai bicara." Wanda menatapnya lama. Kalimat itu terlalu jujur untuk diabaikan tapi terlalu samar untuk dipahami. Dan kejujuran yang tidak lengkap, di dunia Wanda, sama berbahayanya dengan kebohongan. Ia berdiri. "Kalau kamu tidak bisa jujur, maka lebih baik kamu jaga jarak. Bukan untuk kamu, tapi untuk Raka." Yo tidak menghentikannya. Wanda berjalan kembali ke gang, mengambil gerobaknya, dan mulai mendorong ke arah jalur pertama. Punggungnya tegak, langkahnya tidak goyah. Tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang baru saja retak dengan cara yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kali ini retakannya berbunyi. 3 hari Yo menghilang dari jalur biasanya. Wanda bekerja sendiri seperti sebelum laki-laki itu ada. Jalurnya ia sisir habis.
Gerobaknya penuh setiap sore, dan malam-malamnya sunyi seperti seharusnya. Tapi Raka mulai bertanya, "Om Yo kemana, Bu?" "Tidak tahu." "Kenapa tidak kemari lagi?" "Mungkin sibuk." Raka terdiam sebentar. Lalu dengan logika anak 6 tahun yang terkadang lebih tajam dari yang seharusnya, ia berkata, "Ibu marah sama Om Yo ya?" Wanda menghentikan tangannya yang sedang melipat baju. Kenapa Raka pikir begitu? Karena kalau Raka salah, ibu juga diam begitu. Wanda menatap anaknya. Lalu ia menarik Raka ke pelukannya, menguburkan dagunya di atas kepala anak itu. Ia tidak menjawab, karena jawabannya terlalu rumit untuk usia 6 tahun. Dan juga terlalu rumit untuk dirinya sendiri. Pada hari keempat, Yo kembali. Tapi bukan di jalur biasanya. Ia menunggu di depan tempat penampungan, berdiri di sisi jalan dengan tangan di saku, ketika Wanda datang mendorong gerobaknya. Pak Soleh dan beberapa pemulung lain ada di sana, tapi Yo tidak peduli. Ia berjalan mendekat ketika Wanda memarkir gerobaknya. "Saya minta 5 menit." Wanda tidak menjawab, tapi ia juga tidak menolak. Ia mengangguk tipis ke arah sudut lapak yang sedikit lebih sepi, lalu berjalan ke sana. Yo mengikuti. Ia berdiri di depan Wanda dengan jarak yang cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak memaksakan apapun. "Saya tidak bisa cerita semuanya sekarang," katanya mulai. "Tapi saya bisa bilang satu hal yang benar-benar jujur." Wanda menunggu. "Saya ada di sini bukan karena kebetulan. Saya ada di sini karena kamu. Karena sebelum semua ini, saya pernah melihat kamu dari jauh dan saya ingin tahu lebih banyak tentang orang seperti kamu. Bukan hartamu, bukan hidupmu, tapi caramu." Wanda menatapnya tanpa berkedip. "Caraku bagaimana?" "Cara kamu tidak pernah meminta. Cara kamu tidak pernah mengeluh. Cara kamu melindungi Raka tanpa membuat Raka merasa perlu dilindungi." Yo berhenti sebentar. "Saya belum pernah melihat orang seperti itu." Wanda diam cukup lama. Lalu ia menggeleng pelan. "Kalimat bagus mudah dibuat, Yo. Yang susah adalah kalimat yang benar. Ini benar. Kalau benar, kenapa masih ada yang kamu sembunyikan?" Yo tidak menjawab, dan diam itu lebih keras dari kata-kata apapun. Wanda mengambil gerobaknya dan berjalan ke timbangan tanpa menoleh. Yo berdiri di tempat yang sama, menatap punggungnya, meremas sisi celananya dengan tangan yang tidak tahu harus melakukan apa. Di dalam dadanya, satu nama terus berputar. Wanda. Dan satu pertanyaan yang belum punya jawaban yang cukup berani. Sampai kapan ia bisa terus berdiri di antara dua kebenaran yang tidak bisa hidup berdampingan? Kabar itu sampai ke telinga Wanda bukan dari Yo. Bukan dari Bu Parti yang mulutnya tidak bisa diam. Bukan dari Mira yang matanya selalu awas. Tapi dari perempuan yang datang sendiri ke gang itu pada suatu siang, memakai pakaian yang terlalu rapi untuk lingkungan seperti ini, dengan parfum yang tercium dari jarak 3 langkah. Wanda sedang menjemur baju di depan rumah ketika perempuan itu berdiri di ujung gang, melihat ke sana ke sini seolah sedang mencari sesuatu. Lalu matanya berhenti pada Wanda. Ia berjalan mendekat dengan senyum yang terlatih. Jenis senyum yang tumbuh dari kebiasaan bertemu banyak orang di ruangan berpendingin udara, bukan dari ketulusan. "Permisi. Kamu Wanda?" Wanda menurunkan tangannya dari tali jemuran. "Iya." "Siapa?" "Kiara." Perempuan itu mengulurkan tangan. Wanda melihatnya sebentar lalu menjabatnya singkat. "Saya teman lama Yo." Sesuatu bergerak dingin di perut Wanda. Tapi wajahnya tidak berubah. "Ada perlu apa?" Kiara melihat sekeliling gang dengan ekspresi yang berusaha terlihat netral tapi tidak cukup berhasil. "Boleh kita bicara sebentar?" Wanda tidak mempersilakan masuk. Ia melipat tangan di dada, berdiri di depan pintunya sendiri. "Bicara saja di sini." Kiara mengangguk kecil. Ia membuka tasnya yang harganya mungkin lebih dari penghasilan Wanda 3 bulan. Mengambil sebuah amplop putih, dan mengulurkannya. Wanda tidak mengambilnya. "Apa itu?" "Bantuan. Untuk kamu dan anakmu." "Dari siapa?" Kiara sedikit ragu. "Dari orang yang peduli."
Namanya siapa? Does it matter? Wanda menatap amplop itu, lalu menatap Kiara. Sangat penting, karena saya tidak terima uang dari orang yang tidak mau sebut namanya. Kiara menyimpan amplop itu kembali ke dalam tasnya. Senyumnya tidak berubah tapi matanya berubah. Ada sesuatu yang lebih tajam di sana sekarang. Baik, saya jujur saja. Saya datang karena Yo. Namanya bukan benar-benar Yo. Dan dia bukan siapa yang kamu kira. Wanda tidak bergerak. Dia punya kehidupan lain. Kehidupan yang jauh berbeda dari semua ini. Kiara menatap gang sempit itu sebentar. Saya tidak bilang ini untuk menyakiti kamu. Tapi saya rasa kamu berhak tahu sebelum terlalu dalam. Terlalu dalam untuk apa? Kiara menatap Wanda langsung. Untuk merasa sesuatu yang tidak akan punya masa depan. Keheningan di antara mereka berlangsung beberapa detik yang terasa seperti menit. Wanda tidak marah, tidak menangis, tidak juga goyah kemanapun. Ia hanya menatap perempuan di depannya dengan mata yang sudah terlalu sering melihat berbagai jenis orang untuk tidak bisa membaca siapa yang berdiri di hadapannya. Terima kasih sudah datang, kata Wanda akhirnya. Suaranya datar. Tapi saya tidak butuh orang lain memberitahu saya apa yang perlu saya rasakan atau tidak. Kiara membuka mulutnya hendak menjawab, tapi Wanda sudah berbalik masuk ke dalam rumah dan menutup pintu dengan pelan. Bukan dibanting. Karena membanting pintu hanya dilakukan orang yang marah. Dan Wanda bukan marah. Ia hanya sangat lelah. Malam itu Wanda tidak bisa makan. Ia duduk di meja kecilnya, melihat piring yang sudah dingin di depannya. Sementara Raka makan dengan lahap di sebelahnya sambil bercerita soal kucing yang ia lihat di belakang sekolah. Wanda mengangguk di waktu yang tepat, menjawab di bagian yang perlu dijawab, tapi pikirannya ada di tempat yang lain. Kehidupan yang jauh berbeda dari semua ini. Kalimat Kiara terus berputar. Wanda sudah curiga sejak lama. Cara bicara Yo. Cara ia memandang sesuatu. Cara ia menyelesaikan masalah dengan tenang yang bukan tenang orang yang terbiasa kekurangan, tapi tenang orang yang terbiasa punya pilihan. Dan sekarang ada perempuan berpakaian mahal datang ke gangnya membawa amplop uang. Orang biasa tidak punya perempuan seperti itu dalam hidupnya. Wanda menyuruh Raka tidur lebih awal malam itu. Setelah anaknya terlelap, ia duduk di depan pintu seperti biasa. Tapi kali ini tangannya tidak memegang kalkulator. Tidak memegang daftar hutang. Hanya duduk dengan tangan di pangkuan dan mata yang menatap kegelapan gang. Ia memikirkan semua detail kecil yang selama ini ia kumpulkan diam-diam tanpa sadar ia mengumpulkannya. Sandal baru yang terlalu bersih di hari pertama mereka bertemu. Jawaban Yo tentang kapal layar yang pernah ia lihat. Cara ia memperbaiki roda gerobak terlalu sistematis. Cara ia berbicara di telepon malam itu dengan nada yang berbeda dari Yo yang ia kenal sehari-hari. Uang yang ia titipkan ke Pak Soleh tanpa meminta kembali. Semua itu bukan potongan acak. Semua itu adalah sebuah gambar yang sudah lama terbentuk, tapi Wanda memilih untuk tidak melihatnya karena melihatnya berarti harus mengambil keputusan yang tidak ia siapkan. Yo bukan pemulung. Ia tidak tahu siapa Yo sebenarnya. Tapi ia tahu cukup untuk mengerti bahwa selama ini ada sesuatu yang tidak pernah jujur berdiri di antara mereka. Dan untuk perempuan yang seluruh hidupnya dibangun di atas kejujuran yang menyakitkan, kebohongan dalam bentuk apapun adalah sesuatu yang tidak bisa ia terima dengan mudah. Air matanya tidak jatuh malam itu. Hanya ada satu keputusan yang ia buat sebelum masuk ke dalam. Besok ia akan bertanya langsung. Bukan dengan cara yang lembut. Bukan dengan cara yang memberi ruang untuk berkelit. Dan apapun jawabannya, ia sudah siap untuk menerimanya. Bagian tengah cerita ini adalah bagian yang paling jujur dan paling berani. Disinilah konflik bukan lagi datang dari luar, melainkan dari dalam diri masing-masing tokoh. Aryo terjebak antara kebenaran yang ingin ia ungkapkan dan ketakutan bahwa kebenaran itu justru akan menghancurkan satu-satunya hal yang terasa nyata dalam hidupnya. Sementara Wanda, dengan segala kecerdasannya membaca orang, sebenarnya sudah tahu lebih awal dari yang ia akui. Dan keputusannya untuk tetap diam bukan karena ia bodoh, tapi karena ada bagian kecil darinya yang memilih untuk percaya sedikit lebih lama, sebelum kenyataan memaksanya untuk berhenti.
Pagi itu Wanda tidak membawa gerobak. Ia berdiri di sudut jalan tempat Yo selalu muncul, dengan tangan di saku jaket tipisnya dan wajah yang sudah ia persiapkan sejak sebelum subuh. Bukan wajah marah, bukan wajah sedih. Hanya wajah seseorang yang sudah memutuskan bahwa hari ini tidak ada ruang untuk setengah-setengah. Yo datang tepat waktu seperti biasa. Ketika melihat Wanda berdiri tanpa gerobak di tempat itu, langkahnya melambat perlahan hingga berhenti di depannya. Matanya membaca wajah Wanda selama 2 detik. Dan dari 2 detik itu ia tahu. Malam yang ia khawatirkan akhirnya tiba juga. Kemarin ada perempuan datang ke gang saya. Kata Wanda langsung. Tidak ada pembukaan. Tidak ada basa-basi. Namanya Kiara. Dia bilang kamu bukan siapa yang saya kira. Yo tidak menjawab seketika. Ia menurunkan karungnya ke tanah pelan-pelan. Dia bilang kamu punya kehidupan lain. Wanda melanjutkan dengan nada yang sama rata. Saya tidak mau tahu kehidupanmu seperti apa. Saya hanya mau tanya satu hal. Dan saya minta dijawab dengan jujur. Tanya. Namamu benar-benar Yo? Hening. Angin lewat di antara mereka. Dari kejauhan terdengar suara motor yang menyalakan mesin. Tapi di sudut jalan itu, keheningan antara 2 orang itu terasa lebih keras dari semua suara lainnya. Yo menghela napas. Endeng. Dan dalam hembusan napas itu Wanda mendapat jawabannya bahkan sebelum sepatah kata pun keluar. Tidak. Satu kata. Tapi beratnya seperti seluruh atap langit runtuh pelan-pelan. Wanda tidak bergerak. Ia menatap laki-laki di depannya yang kini bukan lagi Yo, tapi seseorang yang bahkan namanya tidak ia ketahui. Matanya tidak berkaca-kaca. Justru semakin jernih. Jenis jernih yang muncul ketika seseorang akhirnya melihat sesuatu dengan jelas setelah lama melihatnya berkabut. Siapa kamu sebenarnya? Yo, atau siapapun ia. Menatap Wanda langsung. Aryo. Nama saya Aryo. Aryo siapa? Ia menyebut nama belakangnya. Dan meski Wanda bukan orang yang hidup di lingkaran atas kota ini, nama itu tidak asing sepenuhnya. Nama itu pernah ia lihat di papan besar di depan proyek pembangunan di jalan utama. Nama itu pernah ia dengar dari radio kecilnya di rumah. Dalam konteks berita bisnis yang biasanya langsung ia ganti salurannya. Nusantara. Wanda menarik napas pelan. Jadi selama ini kamu menyamar? Iya. Untuk apa? Aryo tidak menjawab langsung. Ia menatap tanah sebentar seolah sedang menyusun kata-kata yang sudah ia siapkan tapi tiba-tiba tidak terasa cukup. Lalu ia mendongak. Saya ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Sebelum kamu tahu siapa saya. Dahi Wanda mengerut. Maksudnya? Saya pernah dekat dengan orang yang mencintai nama saya, bukan saya. Dan saya tidak mau membuat kesalahan yang sama lagi. Aryo menatapnya tanpa berkelit. Saya melihat kamu pertama kali dari jauh. Dan saya ingin tahu apakah orang seperti kamu akan berubah kalau tahu siapa saya. Keheningan yang berbeda turun di antara mereka. Wanda memahami kalimat itu. Memahaminya dengan sangat baik bahkan. Tapi memahami sesuatu tidak berarti menerimanya. Dan ada satu bagian dari dirinya yang mulai panas bukan karena marah semata, tapi karena merasa sesuatu yang sangat mendasar telah dilangkahi. Jadi saya adalah ujian. Suaranya tidak keras tapi tepinya tajam. Bukan seperti itu. Lalu seperti apa? Kamu masuk ke hidup saya, ke hidup Raka, dengan nama palsu dan cerita palsu, untuk melihat apakah saya cukup layak. Wanda menggeleng pelan. Kamu tidak pikir saya punya hak untuk tahu dari awal? Kalau saya bilang dari awal, kamu tidak akan percaya saya. Atau kamu akan menjaga jarak karena nama saya. Itu hak saya untuk memilih. Kalimat itu menghantam Aryo di tempat yang tepat. Ia tidak menjawab karena tidak ada jawaban yang benar untuk itu. Wanda benar. Dan ia tahu itu. Wanda berbalik. Langkahnya menuju gang. Wanda. Suara Aryo tidak memohon. Tapi ada sesuatu di sana yang berbeda dari semua suaranya yang pernah ia dengar sebelumnya. Sesuatu yang tidak terlatih dan tidak terkontrol. Saya minta maaf. Wanda berhenti tapi tidak berbalik. Apapun yang terjadi setelah ini,
Saya minta maaf. Bukan karena saya ingin kamu memaafkan saya sekarang. Tapi karena saya memang salah dan saya tidak mau pura-pura tidak. Beberapa detik berlalu. Wanda tidak menjawab. Ia melanjutkan langkahnya masuk ke gang dan menghilang di tikungan. Aryo berdiri sendirian di sudut jalan itu. Karungnya masih di tanah. Angin lewat lagi. Kali ini lebih dingin. Ia tidak memungut karungnya. Ia hanya berdiri, menatap tikungan gang yang sudah kosong, dengan dada yang terasa seperti ruangan yang semua perabotnya baru saja dipindahkan keluar. Di dalam gang, Wanda berdiri sejenak di balik tembok tikungan. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Matanya akhirnya berkaca-kaca. Bukan karena ia lemah, tapi karena ada bagian kecil dari dirinya yang selama beberapa minggu ini, tanpa izin dan tanpa perencanaan, sudah mulai percaya. Dan kepercayaan yang dibangun di atas fondasi yang salah, kesakitannya bukan di pengkhianatannya, tapi di kenyataan bahwa sebelum tahu kebenarannya, rasanya begitu nyata. Seminggu berlalu tanpa Aryo. Wanda kembali ke ritme lamanya. Jam 4:30 pagi, gerobak, jalur, timbangan, pulang. Tidak ada teh jahe di pagi hari. Tidak ada yang membantu di tanjakan. Tidak ada suara Raka tertawa mendengar cerita kapal layar di sore hari. Semuanya kembali seperti sebelumnya. Dan Wanda membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia baik-baik saja. Bahwa semua yang terjadi selama beberapa minggu itu hanya seperti angin, datang lalu pergi, dan hidup tetap berjalan dengan atau tanpanya. Ia hampir berhasil meyakini dirinya sendiri. Sampai Raka demam pada hari ke-9. Awalnya hanya panas biasa. Wanda mengompres dengan air dingin, memberi obat penurun panas dari warung Buparti, dan memastikan Raka banyak minum. Tapi malam kedua demamnya tidak turun, malah naik. Tubuh kecil itu panas seperti bara dan Raka mulai mengigau dalam tidurnya, memanggil nama yang membuat Wanda berhenti bernapas sejenak. Raka memanggil nama ayahnya. Wanda duduk di samping anaknya sepanjang malam itu. Mengompres, berdoa dengan bibir yang bergerak pelan. Menghitung berapa uang yang ada di kaleng bawah tempat tidur. 320.000. Tidak cukup untuk dokter, apalagi rumah sakit. Tapi pagi ketiga, ketika Raka muntah 2 kali dan badannya semakin lemas, Wanda tahu ini bukan demam biasa yang bisa ia tangani sendiri. Ia menggendong Raka, membungkusnya dengan kain, dan berjalan keluar gang mencari ojek ke puskesmas. Tapi puskesmas setelah memeriksa Raka langsung merujuknya ke rumah sakit. Ada kemungkinan infeksi yang perlu penanganan lebih lanjut. Perlu rawat inap. Perlu pemeriksaan darah. Wanda duduk di kursi plastik di lobi rumah sakit dengan Raka tertidur di pangkuannya. Formulir administrasi ada di tangannya. Matanya membaca baris demi baris persyaratan yang harus dipenuhi. Uang muka perawatan. 320.000 tidak akan cukup bahkan untuk 1/10 dari angka itu. Ia menghubungi satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu, kakak iparnya yang tinggal di luar kota. Nomornya tidak aktif. Ia coba lagi. Tetap tidak aktif. Ia mengirim pesan tapi tidak ada balasan. Wanda menatap Raka yang tidur dengan wajah pucat di pangkuannya. Rambut anak itu basah oleh keringat. Napasnya sedikit tidak teratur. Dan untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, Wanda merasakan sesuatu yang jarang sekali ia izinkan untuk muncul. Rasa takut yang benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. Ia tidak menangis. Tapi tangannya gemetar ketika ia menyimpan ponselnya kembali ke saku. Aryo tahu dari Buparti. Perempuan tua itu menelepon Denny yang nomornya entah bagaimana sudah ada di telepon Buparti sejak beberapa minggu lalu. Hasil dari Denny yang terlalu mudah memberikan kontaknya kepada siapapun yang bertanya. Denny meneruskannya ke Aryo dalam hitungan menit. Aryo tidak berpikir panjang. Ia sudah di rumah sakit itu dalam waktu 30 menit. Memakai baju sederhana yang sama seperti ketika ia menjadi Yo. Ia tidak masuk lewat pintu utama. Ia menghubungi Denny dari parkiran dan memintanya mengurus administrasi dari luar, melalui jalur yang tidak mengharuskan Aryo menampilkan dirinya secara langsung. Denny mengerjakan semuanya dalam 20 menit. Biaya rawat inap, pemeriksaan darah, obat-obatan.
Semua dilunasi dengan cara yang dibuat seolah berasal dari yayasan sosial yang memang bermitra dengan rumah sakit itu. Tidak ada nama Aryo dimanapun. Aryo sendiri duduk di bangku taman kecil di samping gedung rumah sakit. Dari sana ia bisa melihat pintu masuk unit perawatan anak. Ia melihat Wanda keluar sebentar, berdiri di koridor dengan tangan memegang dinding, menunduk dalam-dalam lalu mendongak ke langit-langit. Gerakan seseorang yang sedang berjuang menahan sesuatu yang terlalu besar untuk ditahan sendirian. Aryo berdiri dari bangkunya. Tapi ia tidak melangkah masuk. Ia berdiri di sana, di balik kaca pintu taman, menatap perempuan itu dari jarak yang tidak bisa ia perkecil malam ini. Bukan karena tidak mau, tapi karena ia tahu kehadirannya sekarang mungkin bukan yang Wanda butuhkan. Dan memaksakan kehadirannya di saat paling rapuh seseorang hanya untuk merasa berguna adalah keegoisan yang berkedok kepedulian. Jadi ia tetap di sana. Di luar. Di bangku taman itu. Sampai lewat tengah malam. Sampai lampu-lampu koridor rumah sakit meredup satu persatu. Sampai ia tahu dari Denny bahwa kondisi Raka mulai stabil dan demamnya turun. Baru setelah itu ia berdiri dan berjalan ke mobilnya. Keesokan paginya Wanda dipanggil ke meja administrasi. Petugas di sana memberitahunya bahwa seluruh biaya perawatan Raka sudah ditanggung oleh Yayasan Mitra Rumah Sakit, berdasarkan data ekonomi yang masuk ke dalam kriteria bantuan. Wanda menatap petugas itu dengan ekspresi yang susah dibaca. Siapa yang mendaftarkan saya? Data masuk otomatis dari sistem, Bu. Ibu tidak perlu khawatir. Ini resmi. Wanda keluar dari ruangan administrasi itu dan berdiri di koridor. Angin dari jendela yang terbuka menyentuh wajahnya. Ia tidak bodoh. Yayasan tidak bekerja secepat itu tanpa ada seseorang yang menggerakkannya. Ia kembali ke kamar Raka. Anaknya masih tidur. Wajahnya sudah lebih berwarna dari kemarin. Napasnya teratur. Wanda duduk di kursi di samping tempat tidur itu, memegang tangan kecil Raka yang hangat. Lalu dari balik pintu yang setengah terbuka, ia mendengar suara seorang perawat berbicara kepada rekannya di luar. Tadi malam ada laki-laki duduk di taman sampai jam 12. Perawat malam bilang dia nangis sendirian di sana. Wanda tidak bergerak. Tangannya menggenggam tangan Raka lebih erat. Dan matanya, untuk pertama kalinya sejak seminggu lalu, akhirnya tidak bisa menahan yang sudah terlalu lama ditahan. Raka pulang dari rumah sakit pada hari keempat. Tubuhnya masih lemah tapi matanya sudah kembali berbinar. Di dalam taksi yang membawa mereka pulang, Raka duduk di pangkuan Wanda dan bertanya apakah boleh makan bakso hari ini. Wanda mengatakan boleh dan Raka langsung tersenyum lebar seolah tidak pernah sakit sama sekali. Anak-anak punya cara pulih yang membuat orang dewasa iri. Sesampainya di gang, beberapa tetangga menyambut dengan antusias. Bu Darmo sudah menyiapkan bubur ayam. Pak Soleh menitipkan buah melalui istrinya. Dan Bu Parti langsung bercerita panjang lebar tentang betapa khawatirnya seluruh gang selama Raka dirawat. Wanda berterima kasih kepada semuanya dengan tulus. Tapi pikirannya tidak sepenuhnya ada di sana. Malamnya setelah Raka tidur lebih awal karena kelelahan, Wanda duduk di depan pintu seperti kebiasaannya. Kali ini tangannya memegang ponsel. Ia membuka kontak dan berhenti pada satu nama yang ia simpan beberapa minggu lalu tanpa terlalu banyak berpikir. Yo, ia menatap nama itu lama. Lalu ia mengetik pesan singkat. Tidak panjang, tidak emosional. Hanya 4 kata. Raka sudah pulang. Terima kasih. Ia menekan kirim sebelum ia sempat memikirkannya terlalu jauh. Balasan datang dalam waktu kurang dari 1 menit. Seolah ponsel itu sedang dipegang dan layarnya sedang menatap ke arah yang sama. Syukurlah. Saya lega. Wanda membaca balasan itu 2 kali. Lalu ia menyimpan ponselnya dan menatap gang yang sepi. Ada sesuatu yang mengendur di dadanya. Seperti simpul yang sudah terlalu lama diikat terlalu kencang. Hari ini dilonggarkan 1 lilitan. Hanya 1. Tapi itu sudah cukup untuk membuat napasnya sedikit lebih mudah. Aryo menerima pesan itu di mobilnya yang diparkir di pinggir jalan tidak jauh dari gang. Ia sudah ada di sana sejak sore, tidak masuk, tidak menunjukkan diri, hanya memastikan dari jauh bahwa Wanda dan Raka sampai dengan selamat. Ketika pesan itu masuk, ia membacanya berulang kali dengan cara yang tidak proporsional untuk 4 kata yang sederhana.
Denny menelepon tepat saat itu juga. "Bos, Ibu Ratna minta ketemu besok." Aryo menyandarkan kepalanya ke jok. "Tentang apa?" "Tentang Kiara. Katanya Kiara sudah siap bicara serius. Keluarganya juga sudah menyetujui." Aryo menutup mata sebentar. Di luar mobilnya, lampu-lampu gang mulai menyala satu persatu seiring langit menggelap. Dari balik tembok gang ia bisa melihat satu lampu kuning di ujung yang ia tahu adalah lampu teras rumah Wanda. "Bilang ke ibu, saya tidak bisa besok." "Bos." Nada Denny berubah serius. "Ini sudah ketiga kalinya kamu menghindari pertemuan itu. Ibu Ratna sudah mulai tidak sabar." "Saya tahu. Dan kamu juga tahu, kalau ibu sampai datang sendiri ke sini, situasinya akan jauh lebih rumit." Aryo tidak menjawab. Ia menatap lampu kuning itu sampai Denny mengakhiri telepon. Ibu Ratna datang pada hari yang tidak diperkirakan siapapun. Bukan ke kantor. Bukan ke apartemen Aryo yang sudah berbulan-bulan tidak ia tempati. Tapi langsung ke kontrakan sederhana yang menjadi markas penyamaran Aryo. Alamat yang entah bagaimana berhasil ia temukan melalui jaringannya sendiri. Aryo membuka pintu dan mendapati ibunya berdiri di sana dengan blazer rapi dan ekspresi yang tidak memberikan ruang untuk basa-basi. "Masuk, Bu." Ibu Ratna masuk dan melihat sekeliling ruangan dengan mata yang tidak menghakimi secara terang-terangan tapi pesannya jelas. Kamar kontrakan sempit. Kasur tipis. Lemari kayu yang pintunya tidak menutup sempurna. Jauh dari kamar tidur anaknya di rumah yang luasnya 10 kali lipat ruangan ini. "Sudah berapa lama kamu hidup seperti ini?" "Hampir 2 bulan." Ibu Ratna duduk di satu-satunya kursi yang ada. Punggungnya tegak seperti biasa. "Aryo, saya tidak datang untuk bertengkar. Saya tahu. Saya datang karena saya khawatir." Suaranya lebih pelan dari yang Aryo perkirakan. "Bukan tentang Wanda. Tentang kamu. Kamu anak satu-satunya. Dan kamu menghilang dari hidupmu sendiri selama 2 bulan demi sesuatu yang bahkan kamu belum tahu akan berhasil atau tidak." Aryo duduk di tepi kasur, menghadap ibunya. "Saya tahu kelihatannya tidak masuk akal." "Kelihatannya?" Ibunya mengangkat alis. Ibu belum pernah melihat dia. Belum pernah tahu bagaimana caranya hidup, bagaimana caranya berbicara, bagaimana caranya membesarkan Raka seorang diri tanpa mengeluh kepada siapapun. Aryo menatap ibunya. "Kiara mencintai hidup yang bisa saya berikan. Wanda bahkan tidak tahu apa yang bisa saya berikan dan dia tidak pernah sekalipun bertanya." Ibu Ratna diam. "Itu bedanya, Bu. Dan itu yang selama ini saya cari." Keheningan di kamar kecil itu berlangsung cukup lama. Di luar terdengar suara anak-anak bermain di gang sebelah. Suara kehidupan biasa yang terus berjalan. Ibu Ratna akhirnya berkata dengan nada yang berbeda. Lebih berat, lebih manusiawi. "Dia tahu siapa kamu sebenarnya." "Sudah tahu." "Dan dia marah." Dengan alasan yang sepenuhnya benar. Ibunya menatapnya lama. Ada sesuatu yang bergerak di balik mata perempuan itu. Sesuatu yang tidak sering muncul. Sesuatu yang mungkin hanya bisa disebut sebagai seorang ibu yang melihat anaknya dengan cara yang melampaui keinginannya sendiri. "Lalu apa rencanamu sekarang?" Aryo menatap tangannya sebentar. Lalu mendongak. "Saya akan membuktikan bahwa saya layak dipercaya. Bukan dengan nama saya. Bukan dengan uang saya. Tapi dengan cara yang dia bisa lihat sendiri." Ibu Ratna berdiri, merapikan blazernya, berjalan ke pintu. Sebelum keluar ia berhenti sebentar. Punggungnya masih ke arah Aryo. "Bawa dia ke rumah suatu hari. Saya ingin melihat sendiri perempuan yang membuat anakku tidur di kasur setipis ini." Pintu menutup pelan. Aryo menatap pintu itu lama setelah suara langkah ibunya menghilang. Lalu untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, sudut bibirnya bergerak ke atas. Tipis, tapi nyata. Aryo datang keesokan paginya. Bukan dengan karung. Bukan dengan termos teh jahe. Ia datang dengan tangan kosong dan berdiri di ujung gang pada jam yang sama seperti 2 bulan lalu. Ketika semuanya masih sederhana dan namanya masih Yo dan Wanda belum tahu apa-apa.
Wanda melihatnya dari dalam rumah melalui celah jendela. Ia tidak keluar. Aryo berdiri di sana selama hampir 1 jam. Tidak mengetuk, tidak memanggil. Hanya berdiri, menatap ujung gang, dengan tangan di saku dan punggung yang tegak meski angin pagi cukup dingin. Lalu setelah 1 jam itu habis, ia pergi. Keesokan harinya ia datang lagi. Jam yang sama, tempat yang sama. Kali ini Raka yang melihatnya duluan. Anak itu berdiri di balik pintu yang terbuka sedikit, mengintip keluar dengan mata bulatnya. Wanda menariknya menjauh dari pintu dengan lembut. Raka menoleh ke ibunya dengan ekspresi yang tidak bisa disembunyikan. Itu Omyo, Bu. Ibu tahu. Kenapa tidak dipanggil masuk? Wanda tidak menjawab. Ia mengalihkan perhatian Raka dengan sarapan yang sudah siap di meja. Raka menurut tapi matanya sesekali mencuri pandang ke arah pintu. Aryo pergi lagi setelah 1 jam. Hari ketiga, hujan turun sejak subuh. Bukan rintik, tapi hujan sungguhan yang membuat jalanan berubah menjadi sungai kecil dan angin menerbangkan apa saja yang tidak dipegang kuat. Wanda tidak berangkat kerja pagi itu karena gerobak tidak mungkin didorong dalam kondisi seperti ini. Ia duduk di dalam rumah, mendengarkan suara hujan di atap. Sementara Raka tidur siang lebih awal karena cuaca. Jam 8 pagi, Wanda membuka pintu untuk mengecek apakah hujan sudah mereda. Aryo masih di sana. Basah kuyup dari ujung kepala sampai kaki. Bajunya menempel di tubuhnya. Rambutnya rata oleh air. Ia berdiri tepat di ujung gang, tidak berteduh di bawah atap warung Buparti yang ada di sebelahnya. Hanya berdiri di tempat yang sama seperti 2 hari sebelumnya. Wanda menatapnya dari depan pintu. Aryo menatap balik. Tidak bergerak. Tidak berkata apa-apa. Hanya berdiri dan membiarkan hujan melakukan apapun yang hujan lakukan. Sesuatu di dada Wanda bergerak ke arah yang tidak bisa ia kendalikan sepenuhnya. Amarah yang sudah 2 minggu ia jaga tetap menyala mulai kesulitan menemukan bahan bakarnya. Karena marah kepada seseorang yang berdiri kehujanan di depan gangmu selama 3 hari berturut-turut tanpa meminta apapun. Itu bukan jenis amarah yang mudah dipertahankan. Ia masuk ke dalam, mengambil handuk, berdiri lagi di depan pintu. Masuk, katanya akhirnya. 1 kata. Dan, tapi itu sudah cukup. Aryo berjalan masuk ke gang dengan langkah yang tidak terburu-buru. Seolah ia tidak mau terlihat seperti seseorang yang sudah menunggu 3 hari untuk mendengar kata itu. Wanda menyerahkan handuk begitu ia sampai di depan pintu, lalu berbalik masuk. Aryo mengelap wajah dan rambutnya di teras. Ia tidak masuk sebelum dipersilakan. Wanda menyalakan kompor, membuat teh, meletakkannya di meja tanpa berkata apa-apa. Aryo duduk di kursi yang sama dengan tempat ia pernah duduk pertama kali, ketika namanya masih Yo dan semuanya masih belum serumit ini. Mereka duduk berhadapan dengan meja kecil di antara keduanya. Wanda memulai. Kamu mau bilang apa? Saya minta maaf. Sudah pernah. Saya tahu, tapi kali ini saya ingin bilang dengan lengkap. Aryo meletakkan tangannya di atas meja, tidak menyentuh apapun, hanya meletakkan. Saya salah masuk ke hidup kamu dengan cara yang tidak jujur. Saya punya alasan tapi alasan tidak membuat cara itu menjadi benar. Dan saya tidak akan meminta kamu untuk mengerti karena kamu tidak harus mengerti. Wanda menatap tehnya. Yang ingin saya minta adalah kesempatan. Bukan untuk membuktikan siapa saya, tapi untuk membuktikan bahwa apa yang saya rasakan selama 2 bulan ini nyata. Bukan karena saya kasihan. Bukan karena saya mencari sesuatu yang berbeda dari hidup saya. Aryo berhenti sebentar. Tapi karena kamu adalah orang pertama yang membuat saya ingin menjadi seseorang yang lebih baik dari yang sudah saya jadi. Hujan masih terdengar keras di luar. Wanda tidak langsung menjawab. Ia memutar gelasnya pelan di atas meja, menatap lingkaran kecil yang terbentuk dari uap air di bawah gelas. Kamu tahu yang paling menyakitkan bukan? Katanya akhirnya. Suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Bukan kebohongannya, tapi kenyataan bahwa selama itu saya merasa saya mengenal kamu. Dan ternyata orang yang saya kira saya kenal, tidak ada. Yo tidak ada. Tapi yang dia rasakan untuk kamu, itu nyata. Itu saya.
Wanda mendongak menatapnya. Matanya tidak lembut tapi juga tidak keras lagi seperti beberapa hari lalu. Ada sesuatu di tengah-tengah di sana. Sesuatu yang sedang dalam proses memutuskan. Saya tidak bisa langsung percaya lagi. Saya tidak minta langsung. Ini tidak akan mudah. Saya tahu. Dan saya tidak mau Raka diberi harapan yang kamu sendiri tidak yakin. Saya yakin. Aryo mengatakannya tanpa ragu. Tentang ini, saya yakin. Wanda menatapnya lama. Hujan mulai mereda di luar. Dari deras menjadi sedang. Dari sedang menjadi rintik. Seperti sesuatu yang besar perlahan menemukan ukurannya yang sebenarnya. Dari balik kamar, suara Raka terdengar memanggil. Ibu, hujannya berhenti. Wanda berdiri. Sebelum melangkah ke kamar, ia berhenti di samping Aryo dan berkata tanpa menoleh. Besok kamu boleh bawa gerobak lagi. Lalu ia masuk ke kamar. Aryo duduk sendirian di meja kecil itu. Gelas tehnya masih hangat di depannya. Di luar, rintik terakhir hujan jatuh satu persatu ke tanah. Dan di dadanya, sesuatu yang selama 3 hari berdiri kehujanan, akhirnya merasakan atap. Minggu-minggu setelah hujan itu berbeda dari semua yang sebelumnya. Bukan karena tiba-tiba semuanya menjadi mudah. Justru sebaliknya. Ada kecanggungan baru di antara mereka. Jenis canggung yang hanya muncul ketika 2 orang sudah saling tahu terlalu banyak tapi belum tahu bagaimana cara melangkah di atas pengetahuan itu. Aryo datang setiap pagi. Gerobaknya ada. Karungnya ada. Dan ia bekerja seperti biasa. Di jalur yang berdekatan dengan jalur Wanda. Tidak terlalu dekat tapi tidak juga menjauh. Wanda tidak banyak bicara. Tapi ia juga tidak membangun tembok. Mereka sedang belajar cara baru untuk saling ada. Raka adalah satu-satunya yang tidak canggung. Bagi Raka, Omyo kembali dan itu sudah cukup. Ia tidak butuh penjelasan panjang. Tidak butuh alasan. Anak itu menyambut Aryo dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Berlari kecil, bercerita panjang, dan menunjukkan semua gambar yang ia buat selama Aryo tidak ada. Aryo melihat setiap gambar itu dengan serius. Mengomentari setiap detailnya. Dan Wanda yang mengamati dari dalam rumah merasakan sesuatu yang ia tidak bisa terus-terusan pura-pura tidak rasakan. Pada suatu sore di akhir minggu pertama, Denny datang ke gang. Wanda membuka pintu dan mendapati laki-laki yang tidak ia kenal berdiri di luar dengan senyum yang terlalu ramah untuk orang asing. Aryo yang kebetulan masih di teras langsung berdiri. Denny. Kenapa kesini? Ada yang perlu kamu tahu. Denny melirik Wanda sebentar. Bisa bicara sebentar. Wanda masuk ke dalam memberikan ruang. Ia tidak menutup pintu sepenuhnya. Dari dalam ia mendengar Denny berbicara dengan suara yang dipelankan tapi tidak cukup pelan. Kiara rupanya mengadukan situasi ini kepada keluarganya. Dan keluarga Kiara, yang sudah lama berharap hubungan Kiara dan Aryo berlanjut ke jenjang serius, mulai bergerak. Mereka menghubungi beberapa relasi bisnis keluarga Nusantara, menyebarkan cerita yang tidak sepenuhnya benar tentang Aryo yang katanya sedang mengalami tekanan mental hingga membuat keputusan tidak rasional. Reputasi bisnis keluarga mulai terdampak. Ibu Ratna sudah menerima 3 telepon dari mitra bisnis yang menanyakan kondisi Aryo secara tidak langsung. Wanda berdiri di balik pintu yang terbuka sedikit. Mendengar semua itu tanpa bergerak. Aryo menjawab dengan tenang. Saya yang akan urus. Caranya? Saya akan bicara sendiri ke mitra-mitra itu. Dan saya akan bicara ke keluarga Kiara secara langsung. Itu berarti kamu harus keluar dari sini untuk sementara, bos. Keheningan sebentar. Saya tahu. Denny pergi tidak lama setelah itu. Aryo masuk ke dalam dan mendapati Wanda sudah duduk di kursi dengan tangan dilipat. Menatapnya dengan ekspresi yang tidak bisa ia baca sepenuhnya. Kamu dengar? Saya tidak sengaja. Aryo duduk. Saya harus pergi ke kota beberapa hari. Ada yang perlu saya selesaikan. Masalah karena saya. Masalah karena pilihan saya. Beda. Wanda menatapnya. Kalau kamu pergi dan menyelesaikan semua itu, kamu akan kembali ke dunia kamu yang sebenarnya. Rapat, kantor, orang-orang dari keluarga yang setara. Ia berhenti sebentar.
Apa yang membuat kamu yakin bahwa kamu masih mau kembali ke gang ini setelah itu? Pertanyaan itu jujur dan telanjang dan Aryo tahu ia tidak bisa menjawabnya dengan kata-kata yang indah saja. Tidak ada jaminan yang bisa saya berikan yang kamu tidak bisa pertanyakan, kata Aryo akhirnya. Tapi saya bisa bilang ini. 2 bulan saya hidup di sini. Tidur di kasur tipis. Makan di warung Bu Parti. Mendorong gerobak sampai punggung saya protes. Ia menatap Wanda langsung. Dan tidak satu hari pun saya ingin pergi. Wanda tidak menjawab tapi matanya tidak berpaling. Beri saya waktu untuk membereskan ini. Lalu saya akan kembali. Dan kali ini saya kembali sebagai siapa saya sebenarnya. Bukan menyembunyikan apapun. Aryo pergi keesokan harinya. 3 hari berikutnya adalah yang paling aneh bagi Wanda. Gang terasa seperti sebelum Aryo ada, tapi tidak terasa sama. Karena sekarang ia tahu perbedaannya. Ia tahu bagaimana rasanya ada seseorang yang mendorong gerobak di tanjakan. Ia tahu bagaimana rasanya Raka tertawa dengan cara itu di sore hari. Mengetahui perbedaan membuat ketidakhadiran terasa lebih berat dari sebelumnya. Pada hari kedua Aryo pergi, Ibu Ratna datang ke gang. Sendirian, tanpa sopir, tanpa ajudan. Hanya seorang perempuan 60 tahun dengan pakaian rapi yang berdiri di ujung gang sempit dan melihat sekeliling dengan mata yang sedang mencoba memahami sesuatu. Wanda membuka pintu sebelum perempuan itu sempat mengetuk. Mereka saling menatap beberapa detik. "Saya Ratna," kata perempuan itu. "Ibu Aryo." Wanda membuka pintu lebih lebar. "Masuk." Ibu Ratna duduk di ruang tamu kecil itu. Matanya melihat sekeliling dengan cara yang berbeda dari Kiara. Bukan menilai, tapi membaca. Ada perbedaan besar di antara keduanya dan Wanda merasakannya. Raka masuk dari kamar dan langsung berdiri malu-malu di balik pintu. Ibu Ratna menoleh, melihat anak itu. Dan sesuatu di wajahnya yang dari tadi terjaga rapi, berubah pelan-pelan menjadi lebih lunak. "Siapa namamu?" "Raka." "Sudah berapa tahun?" 6. Ibu Ratna tersenyum tipis. Lalu ia menoleh ke Wanda. Anaknya tampan. Matanya sama seperti ibunya. Wanda tidak menjawab. Tapi ia mempersilakan Ibu Ratna minum teh yang sudah ia siapkan. Mereka bicara cukup lama. Ibu Ratna tidak menyerang. Tidak membujuk. Tidak menawarkan uang atau apapun yang Wanda curigai sejak awal. Ia hanya bertanya tentang keseharian Wanda, tentang Raka, tentang bagaimana Wanda mengenal Aryo dari sudut pandangnya sendiri. Dan Wanda menjawab dengan jujur. Sebelum pergi, Ibu Ratna berdiri di depan pintu dan berkata kepada Wanda dengan nada yang tidak ia perkirakan dari perempuan seperti itu. "Anak saya tidak pernah betah di satu tempat lebih dari 2 minggu sejak kecil. Tapi dia di sini 2 bulan. Ibu Ratna menatap Wanda. "Saya tidak perlu tahu lebih banyak dari itu." Ia berjalan keluar gang. Wanda berdiri di depan pintu menatap punggungnya sampai menghilang. Raka menarik ujung bajunya. "Itu nenek siapa, Bu?" Wanda menarik napas pelan. "Belum tahu, sayang. Tapi mungkin suatu hari Raka akan tahu sendiri." Aryo kembali pada hari kelima. Bukan dengan karung. Bukan dengan termos. Ia berjalan masuk ke gang itu dengan tangan kosong dan wajah seseorang yang baru saja melewati sesuatu yang berat tapi berhasil melewatinya dengan kaki yang masih tegak. Wanda sedang di depan rumah, menjahit sobekan kecil di tas sekolah Raka, ketika ia melihat Aryo berdiri di ujung gang. Matanya bertemu mata Aryo dari jarak beberapa langkah. Ia tidak berdiri, tidak berlari, hanya menatap. Aryo berjalan mendekat dan duduk di teras tanpa diundang tapi juga tanpa memaksakan diri. Seperti seseorang yang sudah tahu bahwa tempat ini bukan miliknya, tapi berharap suatu hari akan menjadi bagian darinya. "Sudah beres?" tanya Wanda tanpa mengalihkan matanya dari jahitannya. "Sudah. Keluarga Kiara sudah saya temui langsung. Mitra bisnis juga sudah saya klarifikasi." Aryo berhenti sebentar. "Kiara tidak akan datang lagi." Wanda mengangguk pelan. "Dan ibu saya sudah kesini." Wanda akhirnya mendongak. "Saya tahu. Dia datang 2 hari lalu." Aryo sedikit terkejut. Lalu anggukan kecil.
Dia bilang sesuatu yang tidak menyenangkan. Tidak. Wanda meletakkan tas sekolah itu di pahanya. Dia bilang sesuatu yang jujur. Dan kejujuran tidak selalu menyenangkan tapi juga tidak selalu menyakitkan. Mereka duduk dalam diam yang berbeda dari semua diam sebelumnya. Kali ini tidak ada ketegangan di dalamnya. Tidak ada pertanyaan yang belum terjawab menggantung di udara. Hanya dua orang yang duduk berdampingan di teras kecil sebuah rumah di gang sempit. Dengan suara kehidupan sehari-hari mengalir di sekitar mereka. Raka muncul dari dalam dengan buku gambar barunya. Ia melihat Aryo dan langsung melempar buku itu ke teras. Melompat ke pangkuan Aryo dengan cara yang membuat Aryo tertawa. Tawa sungguhan, bukan yang ditahan atau diukur. Wanda melihat itu dan memalingkan wajahnya sebentar. Karena ada sesuatu yang terlalu penuh di dadanya untuk ditampilkan sekarang. 2 minggu setelah itu, Aryo datang dengan sesuatu yang berbeda. Bukan barang. Bukan hadiah. Hanya sebuah permintaan yang ia sampaikan di sore hari ketika Raka sudah tidur dan mereka duduk di teras dalam cahaya lampu kuning yang sudah menjadi bagian dari ingatan terbaik Aryo selama beberapa bulan terakhir. Saya ingin menikah dengan kamu, Wanda. Kalimat itu keluar tanpa basa-basi pendahuluan. Tanpa kemasan yang berlebihan. Persis seperti cara Aryo bicara ketika ia menjadi paling jujur. Wanda tidak langsung menjawab. Ia menatap jalanan gang yang sepi. Lampu di rumah Bu Darmo seberang sudah mati. Suara jangkrik mengisi malam. Dan di dalam dadanya ada badai kecil yang sedang memutuskan arah. Kamu tahu hidup saya seperti apa? Kata Wanda akhirnya. Tidak ada yang glamor di sini. Tidak ada yang bisa saya berikan yang setara dengan apa yang kamu punya. Saya tidak minta setara. Saya minta kamu. Saya janda dengan anak. Saya tahu, dan Raka adalah bagian dari alasan saya, bukan penghalangnya. Wanda menoleh ke Aryo. Matanya mencari sesuatu di wajah laki-laki itu. Mencari retakan. Mencari keraguan yang tersembunyi. Mencari satu tanda bahwa ini adalah keputusan yang akan ia sesali 6 bulan dari sekarang ketika keromantisan sudah hilang dan realita hidup datang mengetuk. Tapi yang ia temukan hanya mata yang sudah ia kenal. Bukan mata Aryo Nusantara pewaris perusahaan besar. Tapi mata Yo, laki-laki yang pernah duduk kehujanan di depan gangnya selama 3 hari, yang pernah menangis sendirian di taman rumah sakit, yang pernah membacakan dongeng untuk Raka dengan suara yang bersungguh-sungguh. Mata itu tidak berubah. Saya butuh waktu, kata Wanda. Berapa lama pun. Jawabannya datang 3 minggu kemudian. Bukan lewat kata-kata yang panjang. Bukan lewat momen yang dramatis. Pagi itu Wanda menyiapkan 2 gelas teh jahe, dan ketika Aryo datang seperti biasa, ia meletakkan 1 gelas di tangannya dan berkata sambil mengambil gagang gerobaknya. Kamu harus minta izin ke almarhum bapaknya Raka dulu. Ziarah ke makamnya. Aryo menatapnya. Wanda mendorong gerobak. Kalau kamu serius, kamu harus kenalan dengan orang yang lebih dulu mencintai kami. Aryo berdiri 3 detik. Lalu ia melangkah mengikuti Wanda dengan dada yang terasa seperti ruangan yang semua jendelanya baru saja dibuka sekaligus. Pernikahannya sederhana. Di halaman gang itu juga. Kursi plastik dipinjam dari warga sekitar. Tenda kecil disewa oleh Pak Soleh atas nama seluruh penghuni gang sebagai hadiah. Bu Parti memasak sendiri dengan dibantu 5 ibu-ibu tetangga sejak subuh. Dan Mira menangis bahkan sebelum akad dimulai. Ibu Ratna duduk di barisan depan dengan kebaya batik coklat. Punggungnya tegak seperti biasa. Tapi matanya menyimpan sesuatu yang tidak biasa hari itu. Wanda memakai kebaya putih gading milik almarhum ibunya yang sudah lama tersimpan di dalam lemari. Sedikit kekecilan di bagian pinggang tapi Mira sudah memperbaikinya malam sebelumnya dengan jahitan yang rapi. Aryo memakai baju koko putih. Bukan setelan mahal. Bukan yang mencuri perhatian. Hanya baju yang bersih dan rapi dan sesuai. Raka berdiri di tengah, di antara Aryo dan Wanda, memegang bantal cincin dengan kedua tangan dan ekspresi serius yang membuat semua orang di halaman gang itu menahan senyum. Akad berlangsung dengan 1 kali ucap. 1 kali. Langsesah. Wanda menunduk dan matanya berkaca-kaca untuk pertama kalinya di depan banyak orang. Bukan karena sedih.
Tapi karena ada perasaan yang terlalu besar untuk ditampung oleh satu dada seorang perempuan yang selama 2 tahun terbiasa menanggung semuanya sendiri. Raka menarik tangan Aryo setelah akad selesai. Anak itu mendongak dengan mata yang persis seperti ibunya. Sekarang saya panggil apa? Aryo jongkok di depan Raka. Ia tidak menjawab terburu-buru. Ia menatap anak itu lama, dengan cara seseorang yang mengerti bahwa pertanyaan ini lebih besar dari kelihatannya. Panggil apa yang Raka mau, kata Aryo akhirnya. Tidak ada yang salah. Raka berpikir sebentar dengan sungguh-sungguh. Lalu ia mengangguk sekali. Keputusan sudah bulat, dengan keyakinan yang hanya dimiliki oleh anak 6 tahun. Ayah. Satu kata. Aryo tidak langsung berdiri. Ia tetap jongkok di depan Raka, menunduk sebentar, menarik napas panjang yang sedikit tidak rata. Wanda berdiri di belakang Raka, melihat punggung Aryo yang sedikit bergetar. Di sekeliling mereka, tamu-tamu bersulang dengan air mineral di gelas plastik. Bu Parti sudah tidak bisa menahan tangisnya. Ibu Ratna merapikan sudut matanya dengan ujung jari yang terlatih tapi tidak cukup cepat. Dan di gang sempit itu, di bawah tenda pinjaman, di antara kursi-kursi plastik dan aroma masakan Bu Parti, sebuah keluarga kecil berdiri bersama untuk pertama kalinya. Tidak ada yang sempurna dari semuanya. Tapi ada yang jauh lebih berharga dari sempurna. Ada yang nyata. Hati di antara sampah. Karena cinta yang paling tulus bukan yang datang dengan penampilan terbaiknya, tapi yang datang dengan tangan kosong dan memilih untuk tetap tinggal. Penutup cerita ini tidak memberikan kebahagiaan yang jatuh dari langit. Tidak ada warisan tiba-tiba. Tidak ada keajaiban yang menyelesaikan segalanya dalam semalam. Yang ada hanya 2 orang yang memilih satu sama lain dengan mata terbuka penuh, mengetahui semua luka dan semua ketidaksempurnaan yang ada. Dan mungkin itulah yang membuat akhir cerita ini terasa begitu berat di dada. Bukan karena sedih, tapi karena indah dengan cara yang paling sederhana. Ketika Raka menyebut satu kata itu di hari pernikahan, kita diingatkan bahwa keluarga bukan soal darah atau harta, melainkan soal siapa yang memilih untuk tinggal, ketika semua alasan untuk pergi sudah ada di depan mata. Sahabat semuanya, cerita ini sepenuhnya hanyalah fiktif, dan terima kasih untuk kalian yang telah menonton hingga akhir. Jika kalian terinspirasi oleh kisah ini, bantu kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan komen di bawah dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini. Serta bagikan kisah ini ke orang-orang yang kalian cintai agar lebih banyak yang mendapat hikmahnya. Semoga kalian yang sudah like dan subscribe channel ini diberi rezeki yang mengalir deras, dilapangkan segala urusannya, dan dikabulkan setiap doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Abbal Alamin. Sampai jumpa di kisah nyata penuh inspirasi berikutnya.